Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 9 Juli 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu 9 Juli hari ini. Hal ini berbeda dengan pemerintah yang menetapkannya pada Minggu 10 Juli besok. Terkait hal itu, Pusat Dakwah Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha di halaman parkir kantor. Menurut pantauan di lokasi, sekira pukul 6:29 waktu Indonesia Barat, terlihat para jemaah sudah mulai berdatangan ke kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah yang beralamatkan di Jalan Menteng Raya, Gambir, Jakarta Pusat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali, sejumlah warga Muhammadiyah sudah mulai melakukan sholat Idul Adha di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat pada hari ini, hari Sabtu 9 Juli 2022. Dari pantauan kami dari pagi, warga Muhammadiyah mulai berdatangan ke halaman parkir kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah sekira pukul 6:29 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat antusias dari warga Muhammadiyah mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha tersebut. Terlihat tidak ada jarak juga antar jemaah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Namun jemaah tetap menggunakan masker sebagai syarat untuk protokol kesehatan COVID-19. Imam dan khotib sholat adalah Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dr. Kiai Haji Sofa. Adapun tema khotbah dalam sholat Idul Adha kali ini adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menggelar ibadah sholat Idul Adha, PP Muhammadiyah juga akan melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 35 ekor berupa sapi dan kambing. Adapun sumbangan sapi yang diterima PP Muhammadiyah diantaranya dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan masing-masing memberikan sapi seberat 1 ton. Nantinya hewan kurban itu akan disembeli di Rumah Potong Hewan atau RPH di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan akan disalurkan melalui pimpinan wilayah Muhammadiyah. Untuk informasi, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan hari Jumat tanggal 1 Juli sebagai 1 Zulhijjah 1443 Hijriah, yang artinya Hari Raya Idul Adha 2022 akan jatuh pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 versi pemerintah. Sedangkan Muhammadiyah memutuskan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 30 Juni 2022. Hal ini berarti Idul Adha 2022 akan jatuh pada hari Sabtu, hari ini, tanggal 9 Juli 2022 versi Muhammadiyah. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memberi penjelasan terkait penyebab perbedaan tanggal Idul Adha antara pemerintah dan Muhammadiyah. Perbedaan ini dikarenakan ada 2 kriteria utama yang digunakan di Indonesia, yakni wujudul hilal dan kriteria baru yang bernama MABIMS. Profesor Riset Astronomi Astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin, mengatakan Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, sedangkan Kemenak dan beberapa organisasi masyarakat Islam lainnya menggunakan kriteria baru yang bernama MABIMS. Demikian, Mei, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas dan Protokol Sekretariat PP Muhammadiyah. Berikut tayangan untuk Anda. Dan protokol Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah ingin mengucapkan pertama kali selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini. Kami dari panitia sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami bekerja sama dengan Masjid Tanwir pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Lazismu PP Muhammadiyah. Pada kegiatan tahun ini, alhamdulillah kami rasakan penuh dengan kesemarakan dan kebahagiaan. Yang pertama, kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha alhamdulillah dengan sukses.
Polres dengan khotibnya pada kesempatan ini adalah Dr. Kiai Haji Sofa MPD. Beliau adalah anggota atau ketua, salah satu ketua Majelis Tarjih dan Tajwid pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memang membidangi untuk bidang ketarjihan hukum di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, beliau adalah dekan Fakultas Agama Islam pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajwid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini kita telah laksanakan. Kemudian setelah itu program kita adalah penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan di RPH yang berada di Jakarta Selatan. Pada tahun ini kami telah menerima beberapa titipan dari hewan kurban. Yang pertama tentunya dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak. Ratusan warga Muhammadiyah kembali melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari, Papua Barat. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Manokwari, Imam Muslih mengatakan, pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, seluruh warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Adha di kampus STKIP. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, pihaknya juga melaksanakan acara makan bersama para jamaah di pelataran kampus STKIP Muhammadiyah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Terima kasih Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pada pagi tadi sekira pukul 7 waktu Indonesia Timur, ratusan warga dari pengurus Muhammadiyah Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat telah melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di pelataran kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari. Dan pada pelaksanaan kali ini ada beberapa kegiatan ya, selain sholat Idul Adha, mereka juga melaksanakan khutbah terkait dengan Idul Adha dan juga makan bersama di pelataran kampus STKIP Muhammadiyah itu sendiri. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Ketua Muhammadiyah Kabupaten Manokwari, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha pada tahun ini diikuti oleh warga Muhammadiyah sekira 500-an warga Muhammadiyah, dan selain itu berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga dari Ketua Umum Muhammadiyah Provinsi Papua Barat, bahwa beliau menyampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ini dilaksanakan serentak di seluruh Provinsi Papua Barat pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Nah, Mei dan juga Tribuners, dapat saya kabarkan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha bagi masyarakat Muhammadiyah di Provinsi Papua Barat sendiri dilaksanakan di hampir seluruh daerah di Provinsi Papua Barat seperti Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan juga Teluk Bintuni. Sementara untuk Kota Sorong sendiri, pelaksanaan sholat Idul Adha dilaksanakan di pelataran kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Sementara untuk kabupaten dilaksanakan di Unimuda Sorong, begitu. Mei. Baik, terima kasih rekan Safwan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Muhammadiyah Kabupaten Manokwari. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Muhammadiyah Kabupaten Manokwari, Imam Muslih. Kami melaksanakan sholat Idul Adha mengikuti keputusan Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang menetapkan tanggal 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 9 Juli tahun 2022 Masehi. Jadi kami melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari. Tadi pukul 7, alhamdulillah sebagaimana niat kami untuk beribadah, jamaah rame ya, ada kurang lebih 500-an ya jamaah yang sesuai dengan waktu yang kami sampaikan jam 7 kita mulai
dan alhamdulillah terlaksana dengan khidmat, tertib dan luar biasa alhamdulillah. Bahkan pasca sholat, setelah sholat kita adakan makan pagi bersama dan alhamdulillah antusias dari warga Muhammadiyah sangat besar. Nah, terkait dengan anjuran dari pemerintah itu tidak masalah bagi umat. Kami memandang bahwa sesungguhnya perbedaan terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini itu hal yang biasa karena sebelumnya juga sudah pernah berbeda. Jadi bila mana Muhammadiyah dan pemerintah atau dengan organisasi masa Islam yang lain berbeda, kami memandang itu bagi Sejumlah warga Kota Ambon sudah mulai merayakan Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah pada Sabtu 9 Juli. Salah satunya yakni Masjid Al-Falah di kawasan Wai Haong yang menggelar sholat Idul Adha. Menurut pantauan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur, takbir mulai dikumandangkan. Warga pun mulai berdatangan dari beberapa tempat berbeda. Bukan hanya di Wai Haong, sejumlah warga BTN Manusela Kebun Cengkeh juga mulai merayakan Lebaran Kurban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ridwan. Baik, Mei dan Tribuners, hari Sabtu 9 Juli 2022 ini sejumlah warga Kota Ambon sudah mulai merayakan Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah di tahun 2022 ini, Tribuners. Meskipun pemerintah telah menetapkan melalui pemantauan hilal beberapa waktu lalu bahwa Idul Adha baru akan jatuh pada Minggu 10 Juli besok. Namun beberapa masjid yang pagi ini mulai merayakan atau melaksanakan sholat Idul Adha merupakan masjid-masjid yang menganut Muhammadiyah. Namun bukan yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha, Tribuners, bukan hanya orang-orang Muhammadiyah saja. Ada beberapa warga kemudian di kawasan Wai Haong, yaitu tepatnya di Masjid Al-Falah, ada beberapa warga dari tempat-tempat berbeda seperti di kawasan Permi, kemudian di kawasan Talake dan Waringin yang sebenarnya biasanya mengikuti pemerintah, namun karena melihat ada pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada hari ini, mereka juga berbondong-bondong untuk datang melaksanakan sholat di Masjid Al-Falah, kawasan Wai Haong. Menurut pantauan pagi tadi, bukan hanya di Al-Falah, Tribuners, tapi beberapa tempat seperti di BTN Manusela, ada Masjid Al-Ikhwan yang juga dipadati oleh sejumlah warga Kebun Cengkeh, warga BTN Manusela maupun warga Air Kuning yang juga berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat di Masjid Al-Ikhwan. Kemudian di Gadihu ada dua masjid yang kami temukan juga melaksanakan sholat Idul Adha. Meskipun di tahun-tahun sebelumnya masjid-masjid di sekitar situ biasanya mengikuti arahan pemerintah. Namun menurut beberapa orang bahwa kenapa pelaksanaan Idul Adha kemudian dilakukan pada hari ini, karena memang dari jauh-jauh hari sudah mereka sudah mengetahui bahwa Idul Adha itu jatuhnya pada tanggal 9 hari ini. Namun karena pemerintah menjatuhkan waktunya berbeda, yaitu pada esok hari, mereka tetap saja melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian ada juga di kawasan Warasia, ada beberapa masjid yang juga hari ini melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha yang dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, panitia kurban diketahui langsung melakukan pemotongan hewan kurban di masjid-masjid setempat dan sudah dibagikan kepada warga yang berhak mendapatkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur siang tadi. Jadi besok sejumlah masjid akan kembali mengadakan sholat Idul Adha, yaitu tentunya Masjid Raya Al-Fatah, kemudian ada juga sejumlah masjid di kawasan Jenderal Sudirman dan juga Masjid An-Nur Batu Merah baru akan melaksanakan Idul Adha pada esok hari. Demikian laporan saya dari Ambon, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Maraknya penyakit mulut dan kuku berdampak pada penjualan hewan kurban. Seorang pedagang hewan kurban bernama Ahmaji Ahmad di wilayah Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, mengakui terdapat penurunan penjualan tahun ini. Semenjak melapak seminggu yang lalu, Ahmaji menceritakan sapi yang terjual baru 25 ekor dan kambing 40 ekor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Setiawati Indah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indah. Baik, terima kasih. Maraknya terjadinya penyakit mulut dan kuku atau PMK berdampak pada penjualan hewan kurban. Seorang pedagang yang bernama Ustadz Ahmaji Ahmad di wilayah Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, mengakui ada penurunan penjualan tahun ini. Semenjak buka lapak seminggu yang lalu, Ustadz Ahmadi menceritakan sapi yang terjual baru 25 ekor dan kambing baru 40 ekor. Jumlah penjualan ini tentu jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat kondisi ini, dia berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena hewan kurban yang dijual di lapaknya dijamin dalam keadaan sehat. Lebih jauh lagi, Ustadz Ahmaji menceritakan setiap ada orang yang akan membeli hewan kurban, hal utama yang paling ditanyakan yaitu adalah kesehatan hewan-hewan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, pihak terkait yang bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan hewan kurban turun ke lapak Ustadz Ahmaji untuk memeriksa kondisi hewan yang ada. Tidak hanya itu, penyemprotan disinfektan ke seluruh kandang yang dilakukan juga. Adapun harga hewan kurban dikatakan Ustadz Ahmaji sudah kembali normal seperti semula. Awalnya saat pandemi itu merebak di Kota Mataram, harganya sempat mengalami penurunan. Harga hewan kurban di lapak Ustadz Ahmaji ini dijual dengan harga sekitar 15 sampai 22 juta rupiah untuk satu ekor sapi, sementara untuk kambing sekitar 2 sampai 5 juta rupiah. Itu saja yang bisa sampaikan rekan Mai. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Setiawati Indah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Artis Ayu Ting Ting dilaporkan ke Polda Bengkulu pada Kamis 7 Juli malam. Hal ini merupakan buntut dari meninggalnya 2 pemandu lagu dan 1 pengunjung setelah mengunjungi karaoke tersebut pada akhir Juni lalu. Belakangan diketahui 3 orang itu meninggal dunia karena mengkonsumsi minuman keras oplosan. Polres Bengkulu juga sudah menangkap pemasok miras oplosan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Suryadi Jaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Suryadi. Baik rekan media di studio, dapat dilaporkan bahwa pada kemarin Jumat 8 Juli 2022, artis Ayu Ting Ting dilaporkan ke Polda Bengkulu terkait buntut dari meninggalnya 2 orang pemandu lagu dan 1 orang pengunjung usai berkaraoke di karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu, rekan Mei. Jadi pihak kuasa hukum dari salah satu korban pemandu lagu tersebut menjelaskan bahwa mereka melaporkan 3 orang dari kasus ini. Yang pertama yaitu artis Ayu Ting Ting alias Ayu Rosmalina, pemilik dari karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu, dan juga pihak manajemen Ayu Ting Ting Bengkulu. Pelaporan ini terkait dari pembiaran yang dilakukan oleh pihak manajemen dari karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu tersebut, sehingga mereka melaporkan dengan pasal 359 terhadap tentang pembiaran ya yang dilakukan oleh manajemen pihak Ayu Ting Ting, sehingga menyebabkan meninggalnya 3 orang pengunjung tersebut. Sementara itu belakangan diketahui bahwa ketiga orang tersebut yang merupakan 1 orang pengunjung dan 2 orang pemandu lagu itu
meninggal dunia diketahui setelah menenggak miras oplosan dan berkaraoke selama 12 jam di Karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu. Kuasa hukum salah satu dari korban, yaitu Reno Ardiansa, dia menjelaskan bahwa mereka menyayangkan manajemen pihak Karaoke Ayu Ting Ting yang melakukan pembiaran terhadap masuknya makanan dan minuman keras oplosan tersebut di lokasi karaoke itu. Jadi pada saat itu pihak manajemen Ayu Ting Ting juga menegaskan bahwa pihaknya melarang adanya minuman dan makanan dari luar yang masuk ke dalam lokasi karaoke. Jika pun ingin melakukan memasukkan minuman atau makanan dari luar, harus mendapatkan charge atau biaya tambahan. Di sini pihak kuasa hukum dari salah satu korban menjelaskan bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa manajemen Ayu Ting Ting melakukan pembiaran karena tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap apa yang dibawa oleh para korban ini ke dalam ruangan karaoke. Diketahui 3 orang pemandu lagu yang saat itu berkaraoke menemani 5 orang pengunjung lainnya. Dari 8 orang tersebut, 3 orang meninggal dunia dan 1 orang pemandu lagu yang berhasil selamat saat ini menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Saat ini 1 pemandu lagu yang disebut namanya Sela itu memberikan keterangan bahwa dia menyangkal tuduhan dari pihak manajemen Ayu Ting Ting yang mengatakan bahwa para pengunjung ini menyembunyikan minuman oplosan tersebut saat masuk ke dalam lokasi karaoke sehingga lolos dari penjagaan. Namun dikatakan Sela bahwa mereka tidak menyembunyikan minuman tersebut. Mereka bahkan saat masuk ke dalam lokasi karaoke untuk membawa minuman tersebut secara ditenteng, secara terbuka, tidak disembunyikan sama sekali. Sehingga ini memperkuat kuasa hukum dari Sarah Aulia atau salah satu korban pemandu lagu tersebut untuk meminta kejelasan dari SOP atau standar operasional prosedur dari pihak manajemen Ayu Ting Ting terkait masuknya barang makanan dan minuman ke dalam lokasi karaoke. Saat ini hal tersebut telah dilaporkan ke Polda Bengkulu dan masih terus bergulir. Sekian rekan Mei di studio yang dapat disampaikan. Terima kasih rekan Suryadi Jaya atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Soal pengunjung, kita bukan tidak ada pengecekan, ada juga pengecekan. Sekarang pengunjung ini lebih pintar daripada pengelola. Dia pakai botol aqua. Kita tidak menerima pakai botol. Karena di sini kan ada perbedaan. Yang namanya kita pengunjung ini, dia mencari tempat di sini kan karaoke biayanya kan agak murah, tidak terlalu mahal. Kenapa di sini yang kami laporkan pihak Ayu Rosmalina, pemilik dan tim manajemen, karena kami beranggapan brand ini adalah brand dari Ayu Ting Ting. Jadi bagaimana pengawasan dari saudara Ibu Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting pada SOP-nya atau bagaimana kegiatan makan minum yang bisa masuk sana, begitu juga pemilik dan manajemennya. Di mana diduga nanti kami memiliki saksi, yaitu saudara Sela, yang mana saudara Sela ini adalah salah satu juga tamu yang alhamdulillah selamat, yang dia mengalami juga keracunan tapi alhamdulillah selamat. Di mana dia melihat minuman keras ini cara masuknya di tank-tank oleh tamu yang lain, ya kan, di tank-tank melalui resepsionis, melalui karyawan Ayu Ting Ting. Artinya bahasanya ada pembiaran dari pihak Ayu Ting Ting, ya kan, minuman itu bisa masuk. Kemudian kami juga mendapatkan info bahwasannya dari pihak manajemen ini apabila mau memasukkan barang yang bukan dijual dari Ayu Ting Ting harus membayar cas. Artinya pihak manajemen ini, saya katakan minuman apapun boleh masuk asalkan bayar cas, ya kan, artinya mungkin racun pun bisa masuk, ini kami duga.
Ya kan, makanya dalam perkara ini Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting, pemilik karaoke Ayu Ting Ting, dan tim manajemen kami laporkan dugaan pasal 3. Pertambangan timah ilegal menjadi sorotan yang ingin diatasi oleh penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin. Masih maraknya pertambangan ilegal, salah satunya karena masih ada saja pembelian timah ilegal tersebut. Menyikapi hal itu, PJ Gubernur tak akan segan-segan untuk menindak tegas dengan cara menutup smelter yang membeli timah dari aktivitas tambang ilegal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cici Nasyanita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cici. Baik, Mei, diinformasikan kepada Tribuners, memang pejabat Gubernur Bangka Belitung yang Ridwan Djamaluddin melakukan berbagai upaya ya untuk mengatasi atau memberantas tambang ilegal yang ada di Bangka Belitung. Pertambangan timah ilegal ini sudah berlarut-larut dari tahun ke tahun dan hingga detik ini masih saja banyak aktivitas tambang yang beredar di wilayah Bangka Belitung, terutama di kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung. Nah, ini menjadi sorotan Ridwan Djamaluddin yang merupakan juga Dirjen dari Minerba yang dimana ditugaskan saat ini menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu upayanya adalah beliau mengatakan kemarin pada rapat koordinasi bersama dengan pejabat daerah bahwa akan menindak smelter yang berani membeli biji timah ilegal, dan ini nanti akan ditutup seperti itu yang dijelaskan beliau, karena per 1 Juli 2022 sudah ada surat edaran di mana setiap smelter itu wajib melaporkan buku harian transaksinya yang dimana mengatakan asal dari biji timah yang telah dibeli. Nah, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pejabat gubernur. Tak hanya itu, pejabat gubernur juga melakukan berbagai upaya lain selain di hulu dan di hilir untuk mengatasi pertambangan timah di Bangka Belitung. Selain itu juga kemarin ada membentuk Satgas Tambang Ilegal yang dimana Satgas ini diketuai oleh salah satu pengusaha tambang timah yang ada di Bangka Belitung. Ini merupakan upaya dari Ridwan Djamaluddin untuk mengatasi tambang timah ilegal. Maksudnya adalah tidak hanya peran dari pemerintah, namun juga peran dari masyarakat perlu untuk berantisipasi untuk hal ini. Kemudian juga untuk Satgas Tambang Timah ini masih dalam upaya legalitas dan penyusunan dari panitianya. Namun beliau optimis dengan adanya Satgas, kemudian juga dengan adanya berbagai program yang sudah dirancangnya, seperti salah satunya adalah program reklamasi dari lahan-lahan tambang timah yang disebut dengan program Bubble Hijau Biru yang sedang digaung-gaungkan saat ini, juga menjadi antisipasi untuk dari dampak-dampak lingkungan yang kemarin sudah terjadi karena tambang timah ilegal. Namun beliau meminta kepada pemerintah daerah, yakni Bupati dan Wali Kota, untuk ikut serta dalam hal ini agar apa yang telah direncanakan ini bisa direalisasikan dan bisa tercapai sesuai harapan. Tambahan juga, selain menindak tegas atau memberantas tambang ilegal, beliau juga membantu para pengusaha tambang untuk mendapatkan izin usaha, yang dimana ketika para pengusaha sudah mendapatkan izin usaha, maka ada kaidah-kaidah hukum yang harus dipenuhi, salah satunya adalah reklamasi. Jadi setelah melakukan aktivitas tentu harus melakukan reklamasi di lahan tersebut, dan juga ada pajak timahnya nanti untuk royalti timah seperti itu untuk negara. Jadi sudah tertata seperti itu, sehingga beliau membantu dan bisa diakses pendaftaran IUJP-nya, yakni izin usaha jasa pertambangan, yang tidaklah rumit, dan pemerintah provinsi siap membantu dan menuntun untuk mendapatkan izin usaha itu sesuai dengan ketentuan, dan aktivitas pertambangan pun sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dan Rem 174 ATW Merauke Brigjen TNI Reza Pahlevi berhasil membujuk 3 warga untuk menyerahkan senjata api rakitan beserta amunisi secara sukarela di Makorem di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan kemarin. Brigjen TNI Reza Pahlevi menerima sepucuk senjata rakitan laras panjang jenis Garand dan 8 butir amunisi CI 5,56 mm dari tangan warga berinisial MSA, E, dan ITW. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Hidayatillah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Hidayatillah. Dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Danrem 174 ATW Merauke Brigjen TNI Reza Pahlevi kemarin berhasil membujuk 3 warga yang membawa senjata api rakitan beserta amunisinya di Makorem 174 ATW Merauke. Dan pemilik dari senjata api rakitan beserta 8 butir amunisi kaliber 5,56 ini berinisial ITW yang merupakan warga Kabupaten Bovendigul, juga beserta 2 orang yaitu inisial E dan MSA. Nah, dari informasi yang Tribun Papua.com dapatkan bahwa senjata api beserta amunisi ini didapatkan oleh Satgas Perbatasan yaitu Yonif 410 Alugoro saat melakukan sweeping dadakan di area Simpang Yoyo yang berada di Camp Modern Asiki, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kemudian saat tim Satgas Pamtas melakukan sweeping ini mendapati mobil jenis Xenia yang melintas di area Simpang Yoyo, namun karena berbalik arah dan dicurigai, kemudian dilakukan pengejaran dan saat dihentikan dilakukan pemeriksaan, didapati di dalam mobil Xenia ini ada 2 orang penumpang dan 1 sopir. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan 1 pucuk senjata api rakitan beserta 8 butir amunisi. Kemudian ini dilakukan penangkapan ya oleh tim Satgas. Selanjutnya untuk kedua penumpang yang akan melanjutkan menuju ke Kabupaten Bovendigul dipersilakan oleh tim Satgas untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian 1 sopir berinisial MSA ini diamankan. Kemudian diketahui bahwa sebenarnya sopir dari mobil Xenia ini, mobil rental ini hanya membawa titipan dari inisial E, warga Kabupaten Merauke yang berada di Ulilin, untuk dibawa menuju Bovendigul. Kemudian tim Satgas pun menangkap 2 orang pelaku yaitu E beserta ITW yang merupakan adik kakak ya. Ini kemudian dibawa menuju ke Korem 174 ATW. Dan kemarin sudah dilakukan pendalaman oleh Danrem 174 ATW Brigjen Reza Pahlevi. Selanjutnya para pelaku akan dibawa menuju Denpom Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan nantinya oleh Korem 174 ATW para pelaku akan digelandang menuju Polres Merauke untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian yang dapat saya laporkan, Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Hidayatillah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Brigjen TNI Reza Pahlevi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kronologis untuk masalah kita senjata ini, jadi dari hasil pelaksanaan sweeping yang dilakukan memang secara acak waktunya tidak bisa kita tentukan. Jadi kita lakukan pada tanggal 6 laksanakanlah sweeping oleh Satgas kita yang ada di perbatasan mulai pukul 1.00, kemudian pada pukul 15 diperkirakan sekira pukul 15 itu kita mendapatkan 1 kendaraan jenis Xenia yang akan melintasi
Tapi sebelum melintasi sepertinya kendaraan tersebut akan balik. Sebelumnya akan balik sudah dikejar oleh tim Satgas, karena seperti curigai maka didapat kendaraan tersebut dihentikan. Kemudian di situ terdapat 2 penumpang dan 1 supir. Pada saat melaksanakan kita pemeriksaan didapatlah senjata rakitan ini yang sedang dibungkus oleh terpal, di mana atas nama supir yang menerima adalah MSA, ya. Kemudian untuk 2 penumpang, karena memang dia hanya penumpang di mobil rental, dia lanjut untuk melaksanakan ketujuannya. Sekian. Mungkin dari pendalaman awal ini mau dibawa kemana ini, Komandan? Senjata ini dari Ulilin dibawa ke Asiki. Jadi dari Ulilin ke Asiki oleh supir yang dititipkan oleh supir. Berdasarkan hasil pendalaman sementara bahwa barang ini adalah miliknya saudara Iwan, ya, Iwan. Nah, kemudian barang ini dititipkan oleh saudara Eko, kakaknya dari saudara Iwan, kepada Pak Samsul ini. Sama ini tiga-tiganya adalah Ratusan warga Kota Makassar pawai obor menyambut Idul Adha. Mereka berjalan menyusuri jalan protokol dengan membawa obor seperti yang terpantau di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Warga yang berpawai ini didominasi remaja dan anak-anak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Emba. Ya, baik Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan Jumat malam, khususnya warga Muhammadiyah Kota Makassar itu melakukan pawai obor di sejumlah jalan protokol di Kota Makassar menyambut Hari Raya Idul Adha yang oleh warga Muhammadiyah itu dilaksanakan pada hari ini Sabtu 9 Juli 2022. Dari pantauan di lokasi ada ratusan warga yang berpawai obor itu berjalan sembari melantungkan takbiran dan juga mereka sesekali bersalawat begitu. Dari ratusan warga yang pawai obor, mereka didominasi oleh pelajar SD dan sampai SMP, khususnya dari teman-teman Muhammadiyah Makassar. Jalan yang dilalui yaitu Jalan Protokol Sultan Alauddin sampai ke Jalan Andi Pangeran Petrani, lalu kembali ke Jalan Sultan Alauddin. Pawai obor ini sempat mengundang perhatian warga karena mereka berjalan di tepian jalan meski cukup ramai, namun tidak terjadi kemacetan yang begitu berarti. Hanya ada pelambatan arus yang kemudian pawai obor ini berjalan lancar hingga kembali ke Jalan Sultan Alauddin. Mei. Baik, terima kasih Emba atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah di Hotel Wansa Kota Manado pada Jumat 8 Juli. Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, hadir secara virtual dalam Rakerda Provinsi Sulawesi Utara. Ia memberikan arahan bagi pilar partai, yakni petugas partai di struktural, eksekutif, dan legislatif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Terima kasih. Mei, PDIP Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah. Ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja nasional yang diadakan beberapa waktu lalu, di mana rapat ini dibuka oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Sulawesi Utara, Pak Ledono KB. Di kesempatan itu juga hadir secara virtual lewat Ketua Perjuangan mana dalam kerja daerah ini hadir pilar partai terdiri dari jajaran struktur PDIP sendiri, baru jajaran eksekutif yaitu para kemudian anggota
pilar legislatif kita DPRD, anggota maupun pimpinan DPRD yang duduk di lembaga perwakilan rakyat kader PDIP di mana ini sekaligus persiapan PDIP Sulawesi Utara dalam menghadapi Kuliner di Lampung menawarkan promo menarik yang diberlakukan bagi setiap orang yang memiliki nama depan Muhammad dan Maria. Promo menarik berupa gratis makan menu khusus yang ditawarkan oleh Rumah Makan Nasi Sambal Asin di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Rahmat Budiawan Sentosa selaku owner Rumah Makan Nasi Sambal Asin mengatakan pengunjung bernama Muhammad dan Maria bisa mendapatkan menu makan gratis nasi sambal asin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Joviter. Baik, terima kasih Mei. Dapat saya sampaikan untuk promo makan gratis ini berawal dari keprihatinan pihak rumah makan dengan adanya promo yang dibuat oleh Holy Wings berkaitan dengan nama Maria dan Muhammad. Berawal dari keprihatinan tersebut, pihak manajemen membuat promo serupa namun dengan menu yang berbeda. Adapun bagi pengunjung atau yang pemilik nama Maria dan Muhammad gratis makan menu spesial nasi sambal asin di restoran tersebut, dan promo ini hanya berlaku setiap hari Jumat saja. Menurut manajemen rumah makan tidak ada syarat khusus, hanya cukup menunjukkan bukti identitas diri baik melalui KTP ataupun SIM pengemudi pelanggan yang datang. Selain promo makan tersebut, pihak rumah makan juga menyediakan promo menarik lainnya. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter Husin atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan owner Rumah Makan Nasi Sambal Asin serta pengunjung. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kami sebagai manajemen Nasi Sambal Asin prihatin terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Holy Wing atas nabi kita Muhammad yang mulia. Kami berharap permasalahan Holy Wing cepat selesai dan sebagai bentuk apresiasi dari program tersebut, dengan cara yang baik kami berniat berbagi kepada masyarakat dengan menggratiskan nasi sambal asin untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Ini mekanismenya seperti apa? Mekanismenya cukup tunjukkan tanda pengenal seperti KTP, SIM, apapun itu. Berlaku untuk hari Jumat dari jam 10 sampai jam 9 malam. Menunya yang kita gratiskan nasi sambal asin. Itu ada batasannya nggak? Kita nggak ada batasan. Pokoknya hari Jumat full. Dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 9 malam. Selain ada foto dengan Hollywood kemarin, motivasi utamanya apa? Motivasinya sih kita untuk memberikan contoh yang baik nih sebagai kita pelanggan ini ya Pak? Iya. Nama kita siapa? Muhammad Iqmal Zain. Muhammad Iqmal Zain. Siap. Promosi soal makan gratis sama Muhammadnya dari mana tahu? Sempat dihubungi karena saya kan juga pengurus di Pondok Pesantren, jadi teman-teman dari pengurusnya menghubungi katanya kalau santri
dan masyarakat yang punya nama Muhammad, depannya Muhammad atau Muhammad bisa datang sini gratis. Tanggapan Abang atas program yang dibuat oleh restoran bagaimana? Sangat bagus, sangat mengapresiasi, dan semoga nanti dengan adanya program ini nama-nama Muhammad juga menjadi digabungkan, bukan direndahkan kayak kemarin di Halloween kan direndahkan, dihubungkan dengan bir dan minuman ini. Kalau ini kan gratis. Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Imbayotaka pada Jumat 8 Juli. Pada sidak ini, Bupati Ibrahim didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakop Tanah Tidung, Hardani Yusri, dan Kepala Bidang Perdagangan Riko Ardianto. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Risnawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Iya, perlu saya sampaikan bahwa kemarin juga dari pantauan tribunkaltara.com tampak Ibrahim Ali berbincang-bincang dengan sejumlah pedagang yang ada di Pasar Imbayotaka. Kemudian juga dari hasil sidak pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, pihaknya menyampaikan dan memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Tanah Tidung dipastikan tersedia. Kemudian juga disampaikan meski tersedianya bahan pokok di Kabupaten Tanah Tidung, hanya saja beberapa bahan pokok mengalami lonjakan harga. Salah satunya seperti bawang merah yang saat ini mencapai 75.000 per kilogramnya. Kemudian juga dia sampaikan kenaikan harga di Kabupaten Tanah Tidung ini tidak hanya diakibatkan dari memang harga yang naik, namun juga pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Tanah Tidung ini didatangkan dari luar daerah, sehingga harga yang ada di Kabupaten Tanah Tidung semakin tinggi dari harga yang ada di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara. Hal ini tentu menjadi PR pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, terutama untuk menekan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanah Tidung. Selain itu juga, Bupati Tanah Tidung juga menyoroti harga minyak goreng yang ada di Tanah Tidung, yang saat ini masih tinggi. Diketahui harga minyak goreng di Tanah Tidung saat ini masih dibanderol dengan harga 25.000 per kemasan sederhana. Dia juga berharap bahwa untuk minyak goreng kemasan sederhana yang baru saja diluncurkan oleh Kemendak RI bisa disalurkan di Kabupaten Tanah Tidung, sehingga untuk harga minyak goreng di Kabupaten Tanah Tidung bisa murah seperti itu, Baik, terima kasih Risna atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang serta Bupati Tanah Tidung. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita juga yang jualnya bingung kan? Nah, kasihan juga sama pembelinya kalau mahal kan? Terus kita juga dapatnya untungnya itu ya sedikit. Umpamanya harganya akan 5, kalau kita jual 90 cuma 5.000 aja. Kalau kita jual di atas itu kan orang kemahalan juga. Jadi disesuaikan lah. Tapi selama menjelang Idul Adha ini, apakah ada jadi peningkatan pembelian atau? Ya ada. Biasa menjelang Idul Adha itu memang peningkatannya tuh lumayan lah. Nah, seperti hari-hari biasa kan. Tapi barangnya juga naik. Itu yang naik barang apa juga? Lombok, bawang merah, tomat. Itu yang signifikan naiknya. Dia tuh bukan langsung aja naik, tapi loncat lah istilahnya. Dia harga 20 menjadi 35. Paling murah 30. Itu kan loncat, bukan naik aja dia. Lombok juga gitu. Cabai rawit sekarang berapa? 150. 150. Dari luar 135. Jadi kita hampir 15%. Soalnya kan kita mikir lagi penyesakannya. Kebutuhan emak-emak di pasar insya Allah terpenuhi di sidak kita ini, karena memang tugas kita adalah tim pengendali inflasi daerah ya. Jadi saya sebagai kepala daerah hari ini, karena besok ada hari besar Islam yaitu hari raya Idul Adha, maka hari ini kita memastikan sebagai pemerintah daerah bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung untuk sembako dan lain-lainnya terpenuhi. Memang
yang menjadi perhatian khusus kita. Kemarin kan Pak Menteri Perdagangan itu sudah mendeklarasikan bahwa untuk minyak curah itu ada minyak curah yang merek minyak kita, yang dalam kemasan curah di kemasan itu harganya rata 14.000, tapi di Kabupaten Tanah Tidung belum dapat. Ya, mudah-mudahan ini jadi perhatian provinsi dan juga jadi perhatian nasional. Jadi harapan kita minyak goreng kita itu, yang minyak curah itu sampai di Kabupaten Tanah Tidung nanti bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah lewat Disprindakom. PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah di Hotel Luansa Kota Manado pada Jumat 8 Juli. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, hadir secara virtual dalam Rakerda Provinsi Sulawesi Utara. Ia memberikan arahan bagi pilar partai, yakni petugas partai di struktural, eksekutif, dan legislatif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Sejumlah petani sawit di Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Sei Menggaris terpaksa menjual tandan buah segar kelapa sawitnya ke Malaysia. Hal itu dilakukan lantaran harga beli TBS oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan anjlok, bahkan tidak sesuai dengan ketetapan harga oleh pemerintah Provinsi Kaltara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felix, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felix. Baik, selamat sore Tribuners dan juga Mei. Dapat saya laporkan kembali bahwa hampir 2 bulan ini harga TBS atau tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Nunukan anjlok dan tidak sesuai dengan harga beli maksud saya, sesuai dengan ketetapan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu membuat sejumlah petani sawit di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia mengeluhkan terkait dengan harga beli kelapa sawit yang semena-mena ditetapkan oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di perbatasan. Sudah sempat dilakukan diskusi ataupun rapat dengar pendapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Nunukan bersama dengan sejumlah petani sawit, namun belum ada hasil sampai saat ini, sehingga membuat petani sawit terpaksa menjual hasil panen kelapa sawitnya ke negara tetangga Malaysia. Seperti yang disampaikan oleh seorang petani sawit di Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Semenggaris bernama Majid. Dia telah menjual buah sawitnya, hasil panen sawitnya dalam 3 hari belakangan ini dengan harga jual kepada pengepul sebesar 1.300.000 per ton. Sedangkan bila ia menjual hasil panen sawitnya itu kepada PT Permata Nusa Sejahtera di perbatasan, ia hanya mendapatkan 1.090.000 per ton saja. Ataupun melalui koperasi tani nelayan hanya sebesar 1.020.000 per ton saja. Menurut Majid, perusahaan sawit telah semena-mena memainkan harga TBS kelapa sawit setiap hari tanpa melihat harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Belum lagi, kata dia, PT Umi Semenggaris Indah saat ini membatasi penerimaan sawit dari petani mandiri, sehingga membuat daya beli masyarakat yang ada khususnya di Semenggaris ataupun perbatasan Indonesia Malaysia saat ini juga lagi menurun. Terpisah seorang pengepul sawit di Desa Sekaduyantaka, Fahri mengaku sadar bahwa tindakan menjual tandan buah segar sawit ke Malaysia tanpa melalui prosedur ekspor termasuk ilegal. Namun Fahri menyampaikan pihaknya tidak ada pilihan lain karena banyaknya petani sawit di perbatasan yang enggan memanen buahnya akibat anjloknya harga beli TBS.
Lanjut pari, harga jual kepada pembeli TBS sawit dari Malaysia itu sebesar 1.500.000 per ton. Pari menyebut selama 4 hari belakangan ini ia sudah menjual sebanyak 40 ton TBS sawit kepada pembeli dari Malaysia. Dan ia juga menyampaikan bahwa untuk penjualan sawit ke Malaysia, ia tidak sampai menjual masuk ke wilayah Malaysia, namun ia hanya mengantarkan hasil panen masyarakat ataupun petani sawit di perbatasan sampai di patok perbatasan Indonesia-Malaysia. Di titik patok itu yang kemudian dilakukan loading dari truk miliknya ke truk milik pembeli dari Malaysia, sehingga ia menepis isu yang beredar terkait penjualan buah sawit hingga masuk ke wilayah Malaysia. Demikian laporan sementara dari Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 715 rumah warga di Kota Ambon tergenang banjir akibat hujan lebat yang mengguyur sejak pagi hari hingga sore pada Jumat 8 Juli. Data tersebut berdasarkan rilis BPBD Kota Ambon melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Jumat sore. Selain banjir, juga terjadi longsor dan pohon tumbang di daerah lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Tanita Patiasina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Mei, pada hari Jumat 8 Juli 2022 kemarin, Kota Ambon diguyur hujan hampir seharian mulai dari pagi hari hingga sore hari. Dan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon mengeluarkan rilis bahwa tak hanya longsor tapi juga bencana banjir dan pohon tumbang terjadi di Kota Ambon dalam sehari. Untuk jumlah titik banjir sendiri ada di 7 titik, yakni untuk Kecamatan Teluk Ambon di Desa Hunut dan Waiheru, kemudian di Kecamatan Baguala itu di Negeri Lama, Paso depan Mall Ambon City Center, kemudian sampai di dalam negerinya juga, kemudian di Kecamatan Sirimau ada di Negeri HTW Kecil dekat Jembatan Rp1 dan di Negeri Batu Merah juga, dan terakhir data kami yaitu di Lanteri 1 akibat talut yang patah. Untuk banjir sendiri itu berdampak untuk 715 rumah yang terendam banjir, dan untuk ketinggiannya sendiri mulai dari batas mata kaki orang dewasa sampai sekitar 80 cm hingga ke pinggang orang dewasa. Dan kemudian selain banjir ada juga pohon tumbang di 2 titik. Yang pertama di Amanghusu, Kecamatan Nusaningwe, itu menimpa satu gedung SD Impres 42 Ambon, kena atap ruang kelas sehingga ruangannya tidak dapat dipergunakan. Kemudian longsor sekaligus pohon tumbang di Jalan Peretandean, Halong Batu-Batu, yang memang di bagian depan jalan, sehingga menyebabkan kemacetan sekitar 2 jam, sekitar 1 hingga 2 km. Dan yang terakhir itu ada longsor di 13 titik mengakibatkan 13 rumah rusak di Batu Merah, kemudian ada di Halong, Batu Meja, Karpan, Batu Gajah, dan di Negeri Paso. Untuk yang terakhir ada juga longsor di kawasan Lorong Putri, Stein, pada malam hari, dan ini memang memakan satu korban jiwa yang merupakan balita berusia 4 tahun bernama Ikhwan Jera, dan keempat anggota keluarganya mengalami luka-luka. Dan untuk kondisi saat ini di Kota Ambon masih hujan dari pagi hari, cuma dengan intensitas yang kecil hingga lebat, tapi tidak sama seperti yang kemarin yang dari pagi sampai sore tidak berhenti. Ini ada sedikit berhenti, kemudian lanjut lagi hujan, berhenti, lanjut lagi hujan. Dan hingga saat ini pemerintah masih terus memberikan bantuan darurat dulu, seperti terpal untuk mencegah longsor, dan beberapa bantuan lainnya juga. Dan pemerintah juga menghimbau warga untuk terus berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir, termasuk di dekat sungai, karena memang hujan dan debit air saat ini sedang naik-naiknya. Juga untuk warga yang tinggal di lereng gunung yang memang rawan longsor, juga untuk daerah-daerah yang bisa ada pohon tumbangnya. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Tanita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Rumah pensiunan pegawai Kemenak terbakar di Jalan Nakula Raya, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang pada Kamis 7 Juli. Rumah tersebut milik pasangan manula bernama Ahmad dan Sintari yang berusia 70 tahun. Api diduga berasal dari kulkas yang mengalami korsleting sehingga menimbulkan percikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Iwan. Ya, selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Maaf, pemirsa Tribun News di mana berada. Bisa saya laporkan ya untuk di daerah Jalan Nakula Raya, Pendrikan Kidul, Kota Semarang, telah terjadi kebakaran ya pada Kamis tanggal 7 bulan Juli jam sekira 3 pagi. Kejadian itu diduga berasal dari ini ya, kulkas, korsleting kulkas yang terjadi di rumah milik pensiunan Kemenak Kota Semarang, yakni Pak Ahmad ya, usia 70 tahun. Ketika kejadian beliau saat itu hendak melakukan ini ya, sholat tahajud, kemudian dia mendengar suara gaduh. Dia sempat mengira bahwa suara gaduh itu berasal dari ini ya, kucing kayak gitu, karena di rumah itu memang banyak kucingnya seperti itu. Kemudian dia tidak curiga, dia terus kemudian melakukan sholat tahajud, tapi tidak berselang lama api muncul ya di kulkas itu dan semakin membesar dan melumat habis di bangunan lantai 2 rumah tersebut. Bangunan itu diketahui ada 2 lantai. Lantai yang pertama, yang bawah itu digunakan untuk berjualan alat tulis ya. Kemudian yang lantai rumah tersebut untuk tempat tinggal. Pak Ahmad tinggal di rumah tersebut bersama seorang istri dan anaknya, cucunya. Kemudian mereka bertiga kemudian menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada tetangga sekitar. Para tetangga kemudian menelpon pihak damkar untuk melakukan pemadaman api, namun karena kondisi rumah yang memang berada di padat penduduk, kemudian akses jalan juga berupa gang-gang kecil, sehingga menyulitkan petugas damkar untuk mengakses ke lokasi. Petugas damkar datang ke lokasi, namun api sudah melumat hampir sebagian besar bangunan yang memiliki luas panjang 18 meter dan lebar 10 meter tersebut. Akhirnya sekira 30 menit kemudian rumah tersebut api yang melumat rumah tersebut dapat dipadamkan. Hanya saja kerusakan yang terjadi di rumah tersebut cukup parah ya. Informasi dari Kabid Operasional Damkar Kota Semarang, Trijoto Pamungkas, menyebut kerugian yang dialami oleh pemilik rumah tersebut sekira hampir setengah miliar ya, yakni 500 juta. Itu pun belum termasuk beberapa kerugian lainnya seperti surat-surat berharga, seperti surat tanah dan sebagainya, dan perhiasan. Kemudian juga mantan pegawai Kemenak itu juga baru saja mengambil uang pensiunan ya, sekian puluh juta di tempat itu, kemudian ikut terbakar di rumah tersebut. Begitu. Ya, baik. Terima kasih rekan Iwan Arifianto atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anak pemilik rumah. Berikut tayangannya untuk Anda. Cerita orang tua gimana Mas tadi? Kejadian jam berapa gitu? Mungkin kejadian itu jam 3:30. 3:30. Iya, 3:30. Tapi sebelumnya itu jam 1 itu memang kan bangun tidur. Bangun itu biasa tahajud seperti itu. Nah, kemudian kan pindah-pindah kamar, sukanya pindah-pindah kamar gitu Pak. Pindah kamar. Kemudian masuk di kamar sebelah sini. Dari sebelah sini sebentar saja pindah kamar sebelah sini. Nah, pindah kamar sebelah sini terus sebentar setengah jam kemudian tuh dengar ledakan duk gitu. Nah, sekiranya ada kucing di kulkas. Buka pintu ini, sudah sini sudah terbakar. Kulkasnya sudah terbakar. Kulkasnya di lantai berapa? Di lantai 2. Di bagian dapur atau? Enggak dapur. Ruang makan. Ini kamar, belakangnya ada. Kalau yang menempati di sini ada berapa orang? Ada 3. Ada 3. Kebetulan bapak, misalnya ada 70 tahun, ibunya 70 tahun. Terus anak saya kebetulan semuanya di sini. Nah ini pas tidur di sini juga. Usia berapa tahun Pak? Sekitar 10 tahun lah. Kalau bapak namanya? Saya Dinta. Bapak? Dinta. 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 Iya Dinta. Kalau ibu?
Kalau ibu itu Sri Utari. Ini usaha toko ya Pak? Karena rumah ya? Ya, ya, toko kesibukan Pak. Kesibukan pasca pensiun, negeri, nggak toko dan dari. Ilham, pemilik toko yang menjual perlengkapan sekolah di Jalan Profesor Lafran Pane, Kelapa II, Cimanggis, Depok, mulai kebanjiran pembeli seragam sekolah sepekan menjelang masuknya tahun ajaran baru sekolah. Ia mengaku omsetnya berjualan seragam sekolah untuk tahun ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Bahkan sehari omset yang didapatkan mencapai 25 hingga 30 juta rupiah dari tahun lalu yang hanya 10 hingga 15 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Muhammad Dipa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dipa. Ya, rekan Mei, bisa saya laporkan bahwa memang menjelang seminggu atau sepekan menjelang tahun ajaran baru dimulai, yaitu tepatnya Senin 11 Juli 2022 mendatang, memang banyak masyarakat, terutama orang tua yang mencari atau membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka. Nah, hal ini juga diakui oleh Ilham, pemilik toko perlengkapan sekolah yang berlokasi di Jalan Profesor Lafran Pane, Kelapa II, Cimanggis, Depok ini. Dia mengaku memang dalam sepekan tokonya banyak didatangi masyarakat yang ingin membeli seragam sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, dan hingga SMA. Nah, dalam sepekan ini Ilham mengaku bahwa omsetnya naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Untuk tahun ini ia mengaku mendapatkan omset bisa mencapai 25 sampai 30 juta per harinya. Adapun banyak masyarakat yang membeli seragam sekolah ini rata-rata adalah orang tua yang anaknya baru saja masuk sekolah baru, misalkan lulus SD, SMP, dan SMA. Adapun untuk satu pasang seragam sekolah berikut baju dan celananya, Ilham membandrolnya dengan harga di kisaran mulai 100.000 untuk yang seragam SD, kemudian untuk yang seragam SMP dan SMA itu dibanderol mulai dari harga Rp140.000. Nggak hanya seragam, Ilham juga mengaku bahwa masyarakat banyak juga yang membeli perlengkapan sekolah yang lainnya seperti alat tulis, buku tulis, pensil hingga tas juga banyak yang dicari oleh masyarakat. Menurut Ilham, banyaknya masyarakat yang membeli perlengkapan alat tulis ataupun alat sekolah ini dikarenakan pemerintah memang sudah memperbolehkan adanya pertemuan tatap muka di sekolah, sehingga banyak sekali orang tua murid yang mempersiapkan anak-anaknya untuk membeli perlengkapan sekolah untuk kebutuhan mereka di sekolah nantinya. Ya, demikian yang bisa saya lakukan rekan. Terima kasih rekan Dipa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik toko. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa dijelaskan Mas, apakah saat ini kan sebentar lagi mau menjelang ini nih masuk ajaran baru ya? Ini udah ada peningkatan belum orang yang beli perlengkapan sekolah di sini? Alhamdulillah udah. Daripada dulu pandemi kan, sekarang mah udah meningkat, udah mulai berangsur ini nih. Kan masuk udah serentak terus. Nah, mulai ada peningkatan datang pembeli itu sejak kapan, Mas? Dari awal liburan. Dari awal liburan ya. Mulai perlahan-lahan meningkat, makin meningkat. Biasanya sehari bisa berapa setel? Apa aja sih yang yang dibeli oleh pembeli yang paling banyak Paling banyak seragam sekolah sama buku paling banyak. Paling banyak seragam sekolah sama buku. Alat tulis ya biasalah tambahan kan. Biasanya seragam apa yang paling banyak dicari? Yang masuk ya kayak SD baru masuk. Warga Muhammadiyah Kota Pekalongan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di halaman Stadion Hogang Pekalongan pada Sabtu 9 Juli. Ada 1.000 orang lebih yang mengikuti sholat Idul Adha tersebut.
Panitia bernama Mufud mengatakan penyelenggara sholat Idul Adha di Stadion Hugang Pekalongan ini adalah Muhammadiyah Ranting Kelurahan Kramat Sari. Namun untuk jamaah juga diikuti dari kelurahan lain seperti Kelurahan Pabean, Dukuh, dan Kraton. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Fajar Bahrudin Ahmad yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih Mei. Betul pada pagi hari ini, hari Sabtu 9 Juli 2022 bahwa organisasi masyarakat Muhammadiyah di Kota Pekalongan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dan di Kota Pekalongan sendiri ada 15 titik penyelenggaraan sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Kota Pekalongan, dan satu di antaranya yaitu yang berada di Stadion Hugeng Pekalongan yang alamatnya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan untuk di Stadion Hugeng Pekalongan sendiri ini diselenggarakan oleh pengurus Muhammadiyah Ranting Kelurahan Kramat Sari. Dan tadi kami sempat wawancara dengan salah seorang panitia bernama Bapak Mahfud. Beliau mengatakan bahwa ada sekira 1.000 orang jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Hugeng Kota Pekalongan ini, dan memang mereka berasal dari 4 kelurahan. Tadi selain dari Kelurahan Kramat Sari, ada juga yang dari Kelurahan Pabean, kemudian ada dari Kelurahan Kraton, dan ada juga dari Kelurahan Dukuh. Dan selain di Stadion Hugeng ini, ada tersebar di 14 titik lainnya, di antaranya yaitu di halaman Transmart Kota Pekalongan dan di halaman Gudang Pupuk Sriwijaya. Dan tadi panitia juga mengatakan bahwa setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, panitia langsung menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, dan untuk penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di sekitar Masjid Al-Ikhlas Kramat Sari. Dan pantauan kami di lapangan tadi suasana sholat Idul Adha berjalan lancar, dan jamaah yang jumlahnya mencapai ribuan itu sangat khusyuk dan sangat tentram ya. Dan ketika pulang pun mereka satu sama lain sempat saling bersalaman, seperti itu, Mei.
Seorang warga di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat memiliki rambut yang sangat panjang bahkan melebihi ukuran tubuhnya. Bahkan digadang-gadang ia merupakan satu-satunya manusia yang memiliki rambut terpanjang di Indonesia. Pria itu bernama Adolf Tapilatu atau sering disapa dengan sebutan Kakak Olof. Olof merupakan seorang mantan aktivis PENA 98 yang sejak 22 tahun lalu memutuskan agar rambutnya tetap dipelihara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Safwan. Ya, baik. Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya ada salah satu keunikan di Kabupaten Manokwari, yakni seorang anak muda di Kabupaten Manokwari memiliki ukuran rambut yang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, Mei dan juga Tribuners, rambut yang dimiliki oleh Adolf Tapilatu atau yang sering disapa di kalangan masyarakat ataupun kalangan aktivis adalah Kakak Olof ini, dia memiliki ukuran rambut sekira 2,5 meter. Nah, pada dasarnya dia telah memelihara rambutnya ini sekitar kurang lebih 22 tahun lamanya, terhitung sejak tahun 2000 hingga 2022 ini. Nah, Tribuners, untuk model rambut yang dimiliki oleh Olof ini adalah model yang berbentuk seperti reggae, namun dia tidak memiliki motivasi untuk mengikuti idola-idola reggae yang seperti saat ini ada di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan begitu. Nah, dapat saya kabarkan bahwa Olof ini adalah merupakan salah satu aktivis yang memang merupakan memiliki komitmen untuk menjaga dan merawat rambutnya. Bahkan ketika beliau bertemu dengan beberapa pejabat, beliau enggan untuk memenuhi permintaan mereka untuk memotong rambutnya. Bahkan sempat beliau dimintai untuk menjadi staf sus Presiden Republik Indonesia, namun dengan syarat memotong rambutnya. Namun pada masa itu beliau lebih menolak terkait dengan menolak jabatan tersebut dan lebih memilih untuk memelihara rambutnya hingga saat ini. Selain itu, Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan juga bahwa untuk posisi rambut yang begitu panjang saat ini, beliau juga agak kesulitan ketika misalkan mengkeramas rambut ataupun mencuci rambutnya, karena ketika misalkan ada kutu ataupun ada rambutnya berbau, beliau juga sering menyuci rambutnya, tapi tidak sering-sering setiap harinya begitu. Nah, untuk sampai saat ini beliau sudah setahun lebih mencuci rambutnya begitu. Ya, baik. Terima kasih rekan Safwan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Adolf Tapilatu. Berikut tayangannya untuk Anda. Abang juga sudah sering ketemu sama banyak pejabat ya termasuk kemarin juga sempat ketemu sama Pangdam juga. Ada yang juga ada juga yang kaget dan lain-lain. Oh, maksudnya ada yang minta potong gitu. Ya, banyak yang minta potong gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa ya ini tubuhnya saya, gitu. Saya nggak ngatur tubuhmu. Iya. Bahkan kemarin-kemarin kan sebetulnya saya didaulat untuk jadi staf susnya presiden untuk Papua. Terus ada teman iseng bilang, kalau abang sudah masuk kan harus rapi. Kalau presiden minta abang potong rambut, gimana? Saya bilang, ambil saja itu jabatanmu. Jokowi saja yang kontrol, jangan saya yang potong rambut.
Berarti bahkan ditawari jadi staf sus kalau misalkan disuruh untuk potong tidak akan ya? Tidak sebanding itu. Ini apa, identitas dan simbolisasinya jauh lebih kuat dari apapun. Termasuk jabatannya? Ya, itu yang saya bilang gitu. Orang apa boleh misalnya ya, ini analogis saja. Kamu boleh rapi, kamu boleh segala macam, kan kamu boleh pakai mobil yang paling baru, gitu. Kamu boleh makan di mana saja sesuai dengan. Tapi dari style of life-nya, kamu diikutin orang enggak? Saya ini diikutin orang ribuan. Ribuan orang mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 9 Juli pagi. Dari pantauan di lokasi, para jemaah mulai berdatangan ke lokasi mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan dari Satlantas Polres Karanganyar, Dishub, dan Satpol PP terlihat berjaga di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan para jemaah yang tiba di kawasan alun-alun agar memarkirkan kendaraan di tempat yang telah disediakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Iswadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agus. Baik, ini dapat dilaporkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Kabupaten Karanganyar pada pagi tadi berlangsung lancar dan juga khidmat. Ada ribuan orang yang mengikuti sholat Idul Adha berjamaah di alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha tersebut diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Selain di alun-alun Kabupaten Karanganyar, berdasarkan informasi yang dihimpun dari PDM Kabupaten Karanganyar, tercatat ada 50 lokasi yang juga menyelenggarakan sholat Idul Adha, baik itu di masjid maupun di lapangan, dan juga penyelenggaranya di bawah naungan pimpinan Muhammadiyah daerah Kabupaten Karanganyar. Adapun usai dilangsungkannya sholat Idul Adha di alun-alun Kabupaten Karanganyar, para jamaah lantas kembali ke rumah masing-masing untuk melanjutkan rangkaian prosesi, yaitu berupa pemotongan hewan kurban di masjid di rumah masing-masing para jamaah. Dapat diinformasikan juga bahwasannya sebelumnya untuk pasar Sabtu dan Minggu yang berada di kawasan alun-alun Kabupaten Karanganyar terpaksa diliburkan sementara terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan pada Sabtu 9 Juli 2022 serta pada esok hari Minggu 10 Juli 2022. Adapun dari jajaran Dishub dan juga lintas terkait juga telah melakukan pemberlakuan peniadaan Car Free Day pada esok hari, yaitu Minggu 10 Juli 2022 kaitannya dengan penyelenggaraan sholat Idul Adha di Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Adapun esok hari, masyarakat yang hendak menjalankan sholat Idul Adha juga dapat mengikuti penyelenggaraan sholat Idul Adha di kawasan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Adapun untuk kawasan alun-alun telah disterilkan kaitannya dengan dalam rangka mendukung pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Agus Iswadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dimulai lebih awal, Masjid Haji Bakri di Kelurahan Rawabangun, Kecamatan Taman Sari sudah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah pada Sabtu 9 Juli pagi. Meski pemerintah Indonesia menetapkan 10 Zulhijjah jatuh pada esok hari, namun masjid ini telah terlebih dahulu melaksanakan sholat Id berjamaah diikuti oleh masyarakat sekitar. Bahkan usai sholat Id langsung dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Andini. Oke, baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Sama seperti daerah lainnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, beberapa masjidnya mulai hari ini juga sudah melaksanakan sholat Id Idul Adha berjamaah. Nah, seperti tadi pagi itu ada yang utama untuk melaksanakan sholat Id berjamaah itu ada di Masjid Muhajirin yang dilaksanakan oleh jamaah Muhammadiyah, diikuti oleh ratusan jamaah Muhammadiyah, dan kemudian ada lagi beberapa masjid yang bukan sehari-harinya bukan Masjid Muhammadiyah, namun hari ini Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sudah melaksanakan
sholat Idul Adha berjamaah, meskipun pemerintah Indonesia menetapkan 10 Zulhijjah itu jatuh pada esok hari. Nah, seperti di Masjid Haji Bakri Kelurahan Rawabangun ini, pihak masjid sudah memberikan informasi kepada masyarakat sekitar bahwa Masjid Haji Bakri akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah pada hari Sabtu. Sudah diumumkan sejak 2 pekan kemarin. Setiap 2 kali Jumat 2 pekan kemarin itu selalu diumumkan bahwa sholat Idul Adha berjamaah akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Pengurus masjid Syarif, ketua pengurus masjid maksud saya Syarif menyebut mereka juga bukan Muhammadiyah, juga bukan NU. Hanya saja mereka melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini mengikuti yang ada di Mekah, maksud saya, karena kemarin di Mekah sendiri itu sudah melaksanakan wukuf. Para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di Mekah sudah melaksanakan wukuf, dan otomatis ketika kemarin sudah melaksanakan wukuf, hari ini tepat 10 Zulhijjah. Jadi mereka tetap berpatokan kepada Mekah saja, bukan mengikuti aturan mengikuti bulan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Demikian Mei yang bisa saya laporkan. Terima kasih Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Telah terjadi kebakaran di Bumi Waras, Bandar Lampung pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran di Bumi Waras tersebut, 7 rumah warga dilaporkan ludes dilalap si jago merah. Dugaan sementara penyebab kebakaran di Bumi Waras lantaran korsleting arus listrik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Kiki. Baik, terima kasih rekan Mei dan para tribuners sekalian. Kembali terjadi kebakaran di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Kecamatan Bumi Waras, di Kelurahan Kampung Kangkung. Kebakaran terjadi pada hari Jumat pukul 17 sore atau pukul 5 sore, terjadi hingga malam hari, sehingga kebakaran mengakibatkan kerusakan dan membakar 8 rumah yang hangus ditelan oleh si jago merah. Nah, memang sebelumnya juga dilaporkan pada hari Rabu, tepatnya tanggal 6 Juli 2022, juga telah terjadi kebakaran di sekitar area yang sama di Kelurahan Kampung Kangkung di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Nah, untuk kebakaran sendiri diduga akibat korsleting listrik, dan sampai hari ini pihak daripada BPBD dan juga pemerintah Kota Bandar Lampung masih melakukan identifikasi di lokasi dan juga menyelamatkan warga dan barang-barang warga ataupun korban kebakaran yang ada di sana. Kemudian berdasarkan pantauan yang kami lakukan di sana, bahwa pagi tadi para warga khususnya korban kebakaran sedang menyisiri bangunan-bangunan ataupun puing-puing yang sudah terbakar untuk mencari barang-barang berharga milik mereka yang masih bisa diselamatkan. Harapannya mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal, dan juga mereka berharap kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk bisa kembali memberikan setidaknya untuk bisa mendirikan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar. Begitu rekan Mei. Terima kasih Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PDI Perjuangan Provinsi Sulut menggelar Rakerda di Hotel Wansa Kota Manado pada Jumat 8 Juli. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, hadir secara virtual dalam Rakerda Provinsi Sulut tersebut. Ia memberikan arahan bagi pilar partai, yakni petugas partai di struktural, eksekutif, dan legislatif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rio. Iya, terima kasih rekan Mei. Jadi DPD PDIP Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah di Hotel Wansa di Kota Manado, di mana Rakerda ini merupakan tindak lanjut dari Rakernas yang diadakan DPP PDIP belum lama ini. Rakerda ini dibuka oleh Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara,
Oli Dono Kame yang juga Gubernur Sulawesi Utara, di mana hadir dalam rakerda ini secara virtual menyapa para kader-kader PDIP yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Ketua DPP PDIP Mbak Puan Marani yang juga Ketua DPR RI, di mana rakerda kali ini dihadiri oleh 3 pilar partai yang ada di PDIP Sulawesi Utara, di mana ada dari struktural PDIP, pengurus PDIP di tingkat provinsi, kemudian hingga ke tingkat kecamatan, kemudian ada pilar eksekutif di mana yang hadir itu kepala dan wakil kepala daerah, kader PDIP, dan pilar legislatif itu adalah para pimpinan dan anggota DPRD yang ada di lembaga legislatif Provinsi Sulawesi Utara, di mana dalam rakerda ini Mbak Puan Rani memberikan arahan sekaligus apresiasi kepada PDIP Sulut karena berhasil membesarkan partai di Provinsi Sulawesi Utara, di mana sebelumnya partai penguasa bukan PDIP, namun setelah berkembang dengan konsolidasi yang lebih baik, PDIP menjadi partai penguasa di Provinsi Sulawesi Utara, di mana banyak kader PDIP yang duduk menjadi kepala daerah PDIP di Sulawesi Utara, begitupun dengan anggota legislatif banyak yang duduk di lembaga legislatif di kabupaten kota, di mana selain apresiasi, Mbak Puan juga menyentil soal capres calon presiden, di mana kader PDIP diminta untuk bersabar untuk menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Mbak Presiden RI kelima, yakni Megawati Soekarno Putri. Sekaligus juga mengapresiasi bahwa PDIP Sulut merupakan salah satu DPD yang menyerukan bahwa yang diusung sebagai capres merupakan kader murni dari PDIP. Selain itu, dalam rakerda ini dibahas juga soal beberapa isu soal ideologi partai, sistem politik, kemudian soal strategi pemenangan menghadapi pemilu 2024 di bulan Februari 2024 nanti. Sekaligus pilkada serentak yang diperkirakan akan digelar pada Oktober 2024. Sekian rekan Mei. Terima kasih Riono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim kebanggaan warga Bumi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara atau Sulut United FC kembali melakoni laga uji coba pada Jumat 8 Juli. Bermain di Stadion Kelabat Manado, Sulawesi Utara, Sulut United mengalahkan tim asal Nusa Utara Tahuna FC dengan skor telak 3-0. Michael Oracea sudah unggul 2 gol di paruh pertama. 2 gol itu disumbangkan Kito Chandra di menit 15 dan Redi Rusmawan di menit 30. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Mei. Tribuners, kami laporkan kepada Anda tim kebanggaan Sulawesi Utara, Sulut United FC itu terus melaksanakan persiapan dalam rangka menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2022. Dan kemarin hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, tim asuhan Jaya Hartono ini kembali melaksanakan uji coba laga persahabatan, dan laga persahabatan ini kali ini berhadapan dengan Tahuna FC. Tim ini berasal dari Kepulauan Nusa Utara, dari Sangihe, dan hasil pertandingan itu berakhir 3-0. Dan Tribuners, dari informasi yang kami peroleh, ini merupakan laga uji coba yang terakhir sebelum Sulut United menggelar TC atau Training Camp, pemusatan latihan di daerah istimewa Yogyakarta. Pelatih Jaya Hartono mengatakan bahwa hasil evaluasi 4 pertandingan uji coba di Manado mengungkapkan bahwa skema permainan dan teknis tim itu sudah terbangun dengan baik, meskipun memang belum sesuai dengan standar yang dimiliki untuk bersaing di Liga 2. Kemudian Jaya Hartono juga mengatakan bahwa Sulut United khususnya manajemennya perlu melakukan pembenahan dari sisi sarana lapangan, yaitu kemarin lapangan yang digunakan, lapangan Stadion Kelabat kurang bagus kualitasnya karena baru saja diguyur hujan, dan itu mengganggu kualitas permainan dari Sulut United. Demikian Mei kami laporkan.
Baik, terima kasih Fernando Lumawa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 9 Juli 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu 9 Juli hari ini. Hal ini berbeda dengan pemerintah yang menetapkannya pada Minggu 10 Juli besok. Terkait hal itu, Pusat Dakwah Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha di halaman parkir kantor. Menurut pantauan di lokasi, sekira pukul 6:29 waktu Indonesia Barat, terlihat para jemaah sudah mulai berdatangan ke kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah yang beralamatkan di Jalan Menteng Raya, Gambir, Jakarta Pusat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali, sejumlah warga Muhammadiyah sudah mulai melakukan sholat Idul Adha di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat pada hari ini, hari Sabtu 9 Juli 2022. Dari pantauan kami dari tadi pagi, warga Muhammadiyah mulai berdatangan ke halaman parkir kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah sekira pukul 6:29 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat antusias dari warga Muhammadiyah mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha tersebut. Terlihat tidak ada jarak juga antar jemaah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Namun jemaah tetap menggunakan masker sebagai syarat untuk protokol kesehatan COVID-19. Imam dan khotib sholat adalah Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dr. Kiai Haji Sofa. Adapun tema khotbah dalam sholat Idul Adha kali ini adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menggelar ibadah sholat Idul Adha, PP Muhammadiyah juga akan melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 35 ekor berupa sapi dan kambing. Adapun sumbangan sapi yang diterima PP Muhammadiyah diantaranya dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan masing-masing memberikan sapi seberat 1 ton. Nantinya hewan kurban itu akan disembeli di rumah potong hewan atau RPH di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan akan disalurkan melalui pimpinan wilayah Muhammadiyah. Untuk informasi, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan hari Jumat tanggal 1 Juli sebagai 1 Zulhijjah 1443 Hijriah, yang artinya Hari Raya Idul Adha 2022
akan jatuh pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 versi pemerintah. Sedangkan Muhammadiyah memutuskan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 30 Juni 2022. Hal ini berarti Idul Adha 2022 akan jatuh pada hari Sabtu, hari ini, tanggal 9 Juli 2022 versi Muhammadiyah. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memberi penjelasan terkait penyebab perbedaan tanggal Idul Adha antara pemerintah dan Muhammadiyah. Perbedaan ini dikarenakan ada dua kriteria utama yang digunakan di Indonesia, yakni wujudul hilal dan kriteria baru yang bernama MABIMS. Profesor Riset Astronomi Astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin, mengatakan Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, sedangkan Kemenak dan beberapa organisasi masyarakat Islam lainnya menggunakan kriteria baru yang bernama MABIM. Demikian, Mei, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas dan Protokol Sekretariat PP Muhammadiyah. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan protokol Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah ingin mengucapkan pertama kali selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini. Kami dari panitia sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami bekerja sama dengan Masjid Tanwir pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Lazismu PP Muhammadiyah. Pada kegiatan tahun ini, alhamdulillah kami rasakan penuh dengan kesemarakan dan kebahagiaan. Yang pertama, kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha alhamdulillah dengan sukses, dengan khatibnya pada kesempatan ini adalah Dr. Kiai Haji Sofa MPD. Beliau adalah anggota atau ketua, salah satu ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memang membidangi untuk bidang ketarjihan hukum di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, beliau adalah dekan Fakultas Agama Islam pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini kita telah laksanakan. Kemudian setelah itu program kita adalah penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan di RPH yang berada di Jakarta Selatan. Pada tahun ini kami telah menerima beberapa titipan dari hewan kurban. Yang pertama tentunya dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak. Ratusan warga Muhammadiyah kembali melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari, Papua Barat. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Manokwari, Imam Muslih mengatakan, pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, seluruh warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Adha di kampus STKIP. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, pihaknya juga melaksanakan acara makan bersama para jamaah di pelataran kampus STKIP Muhammadiyah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Terima kasih Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pada pagi tadi sekira pukul 7 waktu Indonesia Timur, ratusan warga dari pengurus Muhammadiyah Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat telah melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di pelataran kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari. Dan pada pelaksanaan kali ini ada beberapa kegiatan ya, selain sholat Idul Adha, mereka juga melaksanakan khutbah terkait dengan Idul Adha dan juga makan bersama di pelataran kampus STKIP Muhammadiyah itu sendiri. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Ketua Muhammadiyah Kabupaten Manokwari, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha pada tahun ini diikuti oleh warga Muhammadiyah sekira 500-an warga Muhammadiyah, dan selain itu berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga dari Ketua Umum
Muhammadiyah Provinsi Papua Barat bahwa beliau menyampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ini dilaksanakan serentak di seluruh Provinsi Papua Barat pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Nah, Mei dan juga Tribuners, dapat saya kabarkan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha bagi masyarakat Muhammadiyah di Provinsi Papua Barat sendiri dilaksanakan di hampir seluruh daerah di Provinsi Papua Barat seperti Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan juga Teluk Bintuni. Sementara untuk Kota Sorong sendiri, pelaksanaan sholat Idul Adha dilaksanakan di pelataran kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Sementara untuk kabupaten dilaksanakan di Unimuda Sorong, begitu. Mei. Baik, terima kasih rekan Sofwan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Muhammadiyah Kabupaten Manokwari. Berikut tayangan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Muhammadiyah Kabupaten Manokwari, Imam Muslih. Kami melaksanakan sholat Idul Adha mengikuti keputusan Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang menetapkan tanggal 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 9 Juli tahun 2022 Masehi. Jadi kami melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan kampus STKIP Muhammadiyah Manokwari. Tadi pukul 7, alhamdulillah sebagaimana niat kami untuk beribadah, jamaah ramai ya, ada kurang lebih 500-an ya jamaah yang sesuai dengan waktu yang kami sampaikan jam 7 kita mulai, dan alhamdulillah terlaksana dengan khidmat, tertib dan luar biasa alhamdulillah. Bahkan pasca sholat, setelah sholat kita adakan makan pagi bersama, dan alhamdulillah antusias dari warga Muhammadiyah sangat besar. Terkait dengan anjuran dari pemerintah, itu tidak masalah bagi umat. Kami memandang bahwa sesungguhnya perbedaan terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini itu hal yang biasa, karena sebelumnya juga sudah pernah berbeda. Jadi bila mana Muhammadiyah dan pemerintah atau dengan organisasi masa Islam yang lain berbeda, kami memandang itu bagi. Sejumlah warga Kota Ambon sudah mulai merayakan Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah pada Sabtu 9 Juli. Salah satunya yakni Masjid Al-Falah di kawasan Wai Haong yang menggelar sholat Idul Adha. Menurut pantauan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur, takbir mulai dikumandangkan. Warga pun mulai berdatangan dari beberapa tempat berbeda. Bukan hanya di Wai Haong, sejumlah warga BTN Manusela, Kebun Cengkeh juga mulai merayakan Lebaran Kurban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ridwan. Baik, Mei dan Tribuners, hari Sabtu 9 Juli 2022 ini sejumlah warga Kota Ambon sudah mulai merayakan Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah di tahun 2022 ini, Tribuners. Meskipun pemerintah telah menetapkan melalui pemantauan hilal beberapa waktu lalu bahwa Idul Adha baru akan jatuh pada Minggu 10 Juli besok. Namun beberapa masjid yang pagi ini mulai merayakan atau melaksanakan sholat Idul Adha merupakan masjid-masjid yang menganut Muhammadiyah. Namun bukan yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha, Tribuners, bukan hanya orang-orang Muhammadiyah saja. Ada beberapa warga kemudian di kawasan Wai Haong, yaitu tepatnya di Masjid Al-Falah. Ada beberapa warga dari tempat-tempat berbeda seperti di kawasan Permi, kemudian di kawasan Talake dan Waringin yang sebenarnya biasanya mengikuti pemerintah. Namun karena melihat ada pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada hari ini, mereka juga berbondong-bondong untuk datang melaksanakan sholat di Masjid Al-Falah, kawasan Wai Haong. Menurut pantauan pagi tadi, bukan hanya di Al-Falah, Tribuners, tapi beberapa tempat seperti di BTN Manusela, ada Masjid Al-Ikhwan yang juga dipadati oleh sejumlah warga Kebun Cengkeh
warga BTN Manusela maupun warga Air Kuning yang juga berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat di Masjid Al-Ikhwan. Kemudian di Gadihu ada 2 masjid yang kami temukan juga melaksanakan sholat Idul Adha. Meskipun di tahun-tahun sebelumnya masjid-masjid di sekitar situ biasanya mengikuti arahan pemerintah. Namun menurut beberapa orang bahwa kenapa pelaksanaan Idul Adha kemudian dilakukan pada hari ini, karena memang dari jauh-jauh hari sudah mereka sudah mengetahui bahwa Idul Adha itu jatuhnya pada tanggal 9 hari ini. Namun karena pemerintah menjatuhkan waktunya berbeda, yaitu pada esok hari, mereka tetap saja melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian ada juga di kawasan Warasia, ada beberapa masjid yang juga hari ini melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha yang dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, panitia kurban diketahui langsung melakukan pemotongan hewan kurban di masjid-masjid setempat dan sudah dibagikan kepada warga yang berhak mendapatkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur siang tadi, Tribuners. Jadi besok sejumlah masjid akan kembali mengadakan sholat Idul Adha, yaitu tentunya Masjid Raya Al-Fatah, kemudian ada juga sejumlah masjid di kawasan Jenderal Sudirman dan juga Masjid An-Nur Batu Merah baru akan melaksanakan Idul Adha pada esok hari. Demikian laporan saya dari Ambon, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Maraknya penyakit mulut dan kuku berdampak pada penjualan hewan kurban. Seorang pedagang hewan kurban bernama Ahmaji Ahmad di wilayah Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, mengakui terdapat penurunan penjualan tahun ini. Semenjak melapak seminggu yang lalu, Ahmaji menceritakan sapi yang terjual baru 25 ekor dan kambing 40 ekor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Setiawati Indah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indah. Baik, terima kasih. Maraknya terjadinya penyakit mulut dan kuku atau PMK berdampak pada penjualan hewan kurban. Seorang pedagang yang bernama Ustadz Ahmaji Ahmad di wilayah Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, mengakui ada penurunan penjualan tahun ini. Semenjak buka lapak seminggu yang lalu, Ustadz Ahmadi menceritakan sapi yang terjual baru 25 ekor dan kambing baru 40 ekor. Jumlah penjualan ini tentu jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat kondisi ini, dia berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena hewan kurban yang dijual di lapaknya dijamin dalam keadaan sehat. Lebih jauh lagi, Ustadz Ahmaji menceritakan setiap ada orang yang akan membeli hewan kurban, hal utama yang paling ditanyakan yaitu adalah kesehatan hewan-hewan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, pihak terkait yang bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan hewan kurban turun ke lapak Ustadz Ahmaji untuk memeriksa kondisi hewan yang ada. Tidak hanya itu, penyemprotan disinfektan ke seluruh kandang yang dilakukan juga. Adapun harga hewan kurban dikatakan Ustadz Ahmaji sudah kembali normal seperti semula. Awalnya saat pandemi itu merebak di Kota Mataram, harganya sempat mengalami penurunan. Harga hewan kurban di lapak Ustadz Ahmaji ini dijual dengan harga sekitar 15 sampai 22 juta rupiah untuk satu ekor sapi, sementara untuk kambing sekitar 2 sampai 5 juta rupiah. Itu saja yang bisa sampaikan rekan Mai. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Setiawati Indah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Artis Ayu Ting Ting dilaporkan ke Polda Bengkulu pada Kamis 7 Juli malam. Hal ini merupakan buntut dari meninggalnya 2 pemandu lagu dan 1 pengunjung setelah mengunjungi karaoke tersebut pada akhir Juni lalu. Belakangan diketahui 3 orang itu meninggal dunia karena mengkonsumsi minuman keras oplosan. Polres Bengkulu juga sudah menangkap pemasok miras oplosan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Suryadi Jaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Suryadi. Baik, rekan media di studio dapat dilaporkan bahwa pada kemarin Jumat 8 Juli 2022, artis Ayu Ting Ting dilaporkan ke Polda Bengkulu terkait buntut dari meninggalnya 2 orang pemandu lagu dan 1 orang pengunjung usai berkaraoke di karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu, rekan media. Jadi pihak kuasa hukum dari salah satu korban pemandu lagu tersebut menjelaskan bahwa mereka melaporkan 3 orang dari kasus ini. Yang pertama yaitu artis Ayu Ting Ting alias Ayu Rosmalina, pemilik dari karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu, dan juga pihak manajemen Ayu Ting Ting Bengkulu. Pelaporan ini terkait dari pembiaran yang dilakukan oleh pihak manajemen dari karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu tersebut, sehingga mereka melaporkan dengan pasal 359 terhadap tentang pembiaran ya yang dilakukan oleh manajemen pihak Ayu Ting Ting, sehingga menyebabkan meninggalnya 3 orang pengunjung tersebut. Sementara itu belakangan diketahui bahwa ketiga orang tersebut yang merupakan 1 orang pengunjung dan 2 orang pemandu lagu itu meninggal dunia diketahui setelah menenggak miras oplosan dan berkaraoke selama 12 jam di karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu. Kuasa hukum salah satu dari korban, yaitu Reno Ardiansa, dia menjelaskan bahwa mereka menyayangkan manajemen pihak karaoke Ayu Ting Ting yang melakukan pembiaran terhadap masuknya makanan dan minuman keras oplosan tersebut di lokasi karaoke itu. Jadi pada saat itu pihak manajemen Ayu Ting Ting juga menegaskan bahwa pihaknya melarang adanya minuman dan makanan dari luar yang masuk ke dalam lokasi karaoke. Jikapun ingin melakukan memasukkan minuman atau makanan dari luar, harus mendapatkan charge atau biaya tambahan. Di sini pihak kuasa hukum dari salah satu korban menjelaskan bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa manajemen Ayu Ting Ting melakukan pembiaran karena tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap apa yang dibawa oleh para korban ini ke dalam ruangan karaoke. Diketahui 3 orang pemandu lagu yang saat itu berkaraoke menemani 5 orang pengunjung lainnya. Dari 8 orang tersebut, 3 orang meninggal dunia dan 1 orang pemandu lagu yang berhasil selamat saat ini menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Saat ini 1 pemandu lagu yang disebut namanya Sela itu memberikan keterangan bahwa dia menyangkal tuduhan dari pihak manajemen Ayu Ting Ting yang mengatakan bahwa para pengunjung ini menyembunyikan minuman oplosan tersebut saat masuk ke dalam lokasi karaoke sehingga lolos dari penjagaan. Namun dikatakan Sela bahwa mereka tidak menyembunyikan minuman tersebut. Mereka bahkan saat masuk ke dalam lokasi karaoke membawa minuman tersebut secara ditenteng terbuka, tidak disembunyikan sama sekali. Sehingga ini memperkuat kuasa hukum dari Sarah Aulia atau salah satu korban pemandu lagu tersebut untuk meminta kejelasan dari SOP atau standar operasional prosedur dari pihak manajemen Ayu Ting Ting terkait masuknya barang makanan dan minuman ke dalam lokasi karaoke. Saat ini hal tersebut telah dilaporkan ke Polda Bengkulu dan masih terus bergulir.
Sekian rekan Mei di studio yang dapat disampaikan. Terima kasih rekan Suryadi Jaya atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Soal pengunjung, kita bukan tidak ada pengecekan, ada juga pengecekan. Sekarang pengunjung ini lebih pintar daripada pengelola. Dia pakai botol aqua. Kita tidak menerima pakai botol. Karena di sini kan ada perbedaan. Yang namanya kita pengunjung ini, dia mencari tempat di sini kan karaoke biayanya kan agak murah, tidak terlalu mahal. Kenapa di sini yang kami laporkan pihak Ayu Rosmalina, pemilik dan tim manajemen, karena kami beranggapan brand ini adalah brand dari Ayu Ting Ting. Jadi bagaimana pengawasan dari saudara Ibu Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting pada SOP-nya atau bagaimana kegiatan makan minum yang bisa masuk sana, begitu juga pemilik dan manajemennya. Di mana diduga nanti kami memiliki saksi, yaitu saudara Sela, yang mana saudara Sela ini adalah salah satu juga tamu yang alhamdulillah selamat, yang dia mengalami juga keracunan tapi alhamdulillah selamat. Di mana dia melihat minuman keras ini cara masuknya di tank-tank oleh tamu yang lain, ya kan, di tank-tank melalui resepsionis, melalui karyawan Ayu Ting Ting. Artinya bahasanya ada pembiaran dari pihak Ayu Ting Ting, ya kan, minuman itu bisa masuk. Kemudian kami juga mendapatkan info bahwasanya dari pihak manajemen ini apabila mau memasukkan barang yang bukan dijual dari Ayu Ting Ting harus membayar cas. Artinya pihak manajemen ini, saya katakan, minuman apapun boleh masuk asalkan bayar cas, ya kan. Artinya mungkin racun pun bisa masuk, ini kami duga, ya kan. Makanya dalam perkara ini Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting, pemilik karaoke Ayu Ting Ting, dan tim manajemen kami laporkan dugaan pasal 3. Pertambangan timah ilegal menjadi sorotan yang ingin diatasi oleh penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin. Masih maraknya pertambangan ilegal, salah satunya karena masih ada saja pembelian timah ilegal tersebut. Menyikapi hal itu, PJ Gubernur tak akan segan-segan untuk menindak tegas dengan cara menutup smelter yang membeli timah dari aktivitas tambang ilegal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cici Nasyanita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cici. Baik, Mei, diinformasikan kepada Tribuners, memang pejabat Gubernur Bangka Belitung yakni Ridwan Jamaludin melakukan berbagai upaya ya untuk mengatasi atau memberantas tambang ilegal yang ada di Bangka Belitung. Pertambangan timah ilegal ini sudah berlarut-larut dari tahun ke tahun, dan hingga detik ini masih saja banyak aktivitas tambang yang beredar di wilayah Bangka Belitung, terutama di kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung. Nah, ini menjadi sorotan Ridwan Jamaludin yang merupakan juga Dirjen dari Minerba, yang dimana ditugaskan saat ini menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu upayanya adalah beliau mengatakan kemarin pada rapat koordinasi bersama dengan pejabat daerah bahwa akan menindak smelter yang berani membeli biji timah ilegal, dan ini nanti akan ditutup seperti itu yang dijelaskan beliau, karena per 1 Juli 2022 sudah ada surat edaran di mana setiap smelter itu wajib melaporkan buku harian transaksinya, yang dimana mengatakan asal dari biji timah yang telah dibeli. Nah, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pejabat gubernur. Tak hanya itu, pejabat gubernur juga melakukan berbagai upaya lain selain di hulu dan di hilir untuk mengatasi pertambangan timah di Bangka Belitung. Selain itu juga kemarin ada membentuk Satgas Tambang Ilegal, yang dimana Satgas ini diketuai oleh salah satu pengusaha tambang timah yang ada di Bangka Belitung. Ini merupakan upaya dari Ridwan Jamaludin untuk mengatasi tambang timah ilegal. Maksudnya adalah tidak hanya peran dari pemerintah, namun juga peran dari masyarakat perlu untuk berantisipasi untuk hal ini. Kemudian juga untuk Satgas Tambang Timah ini masih dalam upaya legalitas dan penyusunan dari panitianya. Namun beliau optimis dengan adanya Satgas, kemudian juga dengan adanya program
berbagai program yang sudah dirancangnya, seperti salah satunya adalah program reklamasi dari lahan-lahan tambang timah yang disebut dengan program bubble hijau biru yang sedang digaung-gaungkan saat ini, juga menjadi antisipasi untuk dari dampak-dampak lingkungan yang kemarin sudah terjadi karena tambang timah ilegal. Namun beliau meminta kepada pemerintah daerah, yakni Bupati dan Wali Kota, untuk ikut serta dalam hal ini agar apa yang telah direncanakan ini bisa direalisasikan dan bisa tercapai sesuai harapan. Tambahan juga, selain menindak tegas atau memberantas tambang ilegal, beliau juga membantu para pengusaha tambang untuk mendapatkan izin usaha, yang dimana ketika para pengusaha sudah mendapatkan izin usaha, maka ada kaidah-kaidah hukum yang harus dipenuhi, salah satunya adalah reklamasi. Jadi setelah melakukan aktivitas tentu harus melakukan reklamasi di lahan tersebut, dan juga ada pajak timahnya nanti untuk royalti timah seperti itu untuk negara. Jadi sudah tertata seperti itu, sehingga beliau membantu dan bisa diakses pendaftaran IUJP-nya, yakni izin usaha jasa pertambangan, yang tidaklah rumit, dan pemerintah provinsi siap membantu dan menuntun untuk mendapatkan izin usaha itu sesuai dengan ketentuan, dan aktivitas pertambangan pun sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Rem 174 ATW Merauke Brigjen TNI Reza Pahlevi berhasil membujuk 3 warga untuk menyerahkan senjata api rakitan beserta amunisi secara sukarela di Makorem di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan kemarin. Brigjen TNI Reza Pahlevi menerima sepucuk senjata rakitan laras panjang jenis Garand dan 8 butir amunisi CI 5,56 mm dari tangan warga berinisial MSA, E, dan ITW. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Hidayatillah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hidayatillah. Dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Danrem 174 ATW Merauke Brigjen TNI Reza Pahlevi kemarin berhasil membujuk 3 warga yang membawa senjata api rakitan beserta amunisinya di Makorem 174 ATW Merauke. Dan pemilik dari senjata api rakitan beserta 8 butir amunisi kaliber 5,56 ini berinisial ITW yang merupakan warga Kabupaten Bovendigul, juga beserta 2 orang yaitu inisial E dan MSA. Nah, dari informasi yang Tribun Papua.com dapatkan bahwa senjata api beserta amunisi ini didapatkan oleh Satgas Perbatasan yaitu Yonif 410 Alugoro saat melakukan sweeping dadakan di area Simpang Yoyo yang berada di Camp Modern Asiki, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kemudian saat tim Satgas Pamtas melakukan sweeping ini mendapati mobil jenis Xenia yang melintas di area Simpang Yoyo, namun karena berbalik arah dan dicurigai, kemudian dilakukan pengejaran, dan saat dihentikan dilakukan pemeriksaan, didapati di dalam mobil Xenia ini ada 2 orang penumpang dan 1 sopir. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan 1 pucuk senjata api rakitan beserta 8 butir amunisi. Kemudian ini dilakukan penangkapan ya oleh tim Satgas. Selanjutnya untuk kedua penumpang yang akan melanjutkan menuju ke Kabupaten Bovendigul dipersilakan oleh tim Satgas untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian 1 sopir berinisial MSA ini diamankan. Kemudian diketahui bahwa sebenarnya sopir dari mobil Xenia ini, mobil rental ini hanya
membawa titipan dari inisial E, warga Kabupaten Merauke yang berada di Ulilin, untuk dibawa menuju Bovendigul. Kemudian tim Satgas pun menangkap 2 orang pelaku, yaitu E beserta ITW yang merupakan adik kakak ya. Ini kemudian dibawa menuju ke Korem 174 ATW. Dan kemarin sudah dilakukan pendalaman oleh Danrem 174 ATW Brigjen Reza Pahlevi. Selanjutnya para pelaku akan dibawa menuju Denpom Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan nantinya oleh Korem 174 ATW para pelaku akan digelandang menuju Polres Merauke untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian yang dapat saya laporkan, Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Hidayatillah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Brigjen TNI Reza Pahlevi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kronologis untuk masalah kita senjata ini, dari hasil pelaksanaan sweeping yang dilakukan memang secara acak waktunya tidak bisa kita tentukan. Jadi kita lakukan pada tanggal 6, laksanakanlah sweeping oleh Satgas kita yang ada di perbatasan. Mulai pukul 1.00, kemudian pada pukul 15, diperkirakan sekira pukul 15, itu kita mendapatkan satu kendaraan jenis Xenia yang akan melintasi. Tapi sebelum melintasi, sepertinya kendaraan tersebut akan balik. Sebelumnya akan balik, sudah dikejar oleh Satgas, karena seperti curigai, maka didapat kendaraan tersebut dihentikan. Kemudian di situ terdapat 2 penumpang dan 1 supir. Pada saat melaksanakan kita pemeriksaan, didapatlah senjata ini, senjata rakitan ini, yang sedang dibungkus oleh terpal, di mana atas nama supir yang menerima adalah MSA, ya. Kemudian untuk 2 penumpang, karena memang dia hanya penumpang di mobil rental, dia lanjut untuk melaksanakan ketujuannya. Sekian. Mungkin dari pendalaman awal ini mau dibawa kemana ini, Komandan? Senjata ini dari Ulilin dibawa ke Asiki. Jadi dari Ulilin ke Asiki oleh supir yang dititipkan oleh supir. Berdasarkan hasil pendalaman sementara bahwa barang ini adalah miliknya saudara Iwan, ya, Iwan. Nah, kemudian barang ini dititipkan oleh saudara Eko, kakaknya dari saudara Iwan, kepada Pak Samsul ini. Sama ini tiga-tiganya adalah Ratusan warga Kota Makassar pawai obor menyambut Idul Adha. Mereka berjalan menyusuri jalan protokol dengan membawa obor seperti yang terpantau di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Warga yang berpawai ini didominasi remaja dan anak-anak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Emba. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan Jumat malam, khususnya warga Muhammadiyah Kota Makassar, itu melakukan pawai obor di sejumlah jalan protokol di Kota Makassar, menyambut Hari Raya Idul Adha, yang oleh warga Muhammadiyah itu dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 9 Juli 2022. Dari pantauan di lokasi, ada ratusan warga yang berpawai obor itu berjalan sembari melantungkan takbiran, dan juga mereka sesekali bersalawat begitu. Dari ratusan warga yang pawai obor, mereka didominasi oleh pelajar SD dan sampai SMP, khususnya dari teman-teman Muhammadiyah Makassar. Jalan yang dilalui yaitu Jalan Protokol Sultan Alauddin sampai ke Jalan Andi Pangeran Petrani, lalu kembali ke Jalan Sultan Alauddin. Pawai obor ini sempat mengundang perhatian warga karena mereka berjalan di tepian jalan meski cukup ramai, namun tidak terjadi kemacetan yang begitu berarti, hanya ada pelambatan arus yang kemudian pawai obor ini
berjalan lancar hingga kembali ke Jalan Sultan Alauddin. Mei. Baik, terima kasih Mbak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah di Hotel Wansa, Kota Manado pada Jumat 8 Juli. Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, hadir secara virtual dalam Rakerda Provinsi Sulawesi Utara. Ia memberikan arahan bagi pilar partai, yakni petugas partai di struktural, eksekutif, dan legislatif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Terima kasih. Mei, PDI Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah. Ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja nasional yang diadakan beberapa waktu lalu, di mana rapat ini dibuka oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Sulawesi Utara, Pak Olidono Kame. Di kesempatan itu juga hadir secara virtual lewat Ketua Perjuangan mana dalam kerja daerah ini hadir pilar partai terdiri dari jajaran struktur PDIP sendiri, baru jajaran eksekutif yaitu para kemudian anggota pilar legislatif DPRD, anggota maupun pimpinan DPRD yang duduk di lembaga perwakilan rakyat kader PDIP, di mana sekaligus persiapan PDIP Sulawesi Utara dalam menghadapi Kuliner di Lampung menawarkan promo menarik yang diberlakukan bagi setiap orang yang memiliki nama depan Muhammad dan Maria. Promo menarik berupa gratis makan menu khusus yang ditawarkan oleh Rumah Makan Nasi Sambal Asin di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Rahmat Budiawan Sentosa selaku owner Rumah Makan Nasi Sambal Asin mengatakan pengunjung bernama Muhammad dan Maria bisa mendapatkan menu makan gratis nasi sambal asin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Joviter. Baik, terima kasih Mei. Dapat saya sampaikan untuk promo makan gratis ini berawal dari keprihatinan pihak rumah makan dengan adanya promo yang dibuat oleh Holy Wings berkaitan dengan nama Maria dan Muhammad. Berawal dari keprihatinan tersebut, pihak manajemen membuat promo serupa namun dengan menu yang berbeda. Adapun bagi pengunjung atau yang pemilik nama Maria dan Muhammad, gratis makan menu spesial nasi sambal asin di restoran tersebut, dan promo ini hanya berlaku setiap hari Jumat saja. Menurut manajemen rumah makan tidak ada syarat khusus, hanya cukup menunjukkan bukti identitas diri baik melalui KTP ataupun SIM pengemudi pelanggan yang datang. Selain promo makan tersebut, pihak rumah makan juga menyediakan promo menarik lainnya. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter Husin atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan owner Rumah Makan Nasi Sambal Asin serta pengunjung. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kami sebagai manajemen Nasi Sambal Asin prihatin terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Holy Wing
atas Nabi kita Muhammad yang mulia. Kami berharap permasalahan Holy Week cepat selesai dan sebagai bentuk apresiasi dari program tersebut, dengan cara yang baik kami berniat berbagi kepada masyarakat dengan menggratiskan nasi sambal asin untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Nanti mekanismenya seperti apa? Mekanismenya cukup tunjukkan tanda pengenal seperti KTP, SIM, apapun itu. Berlaku untuk hari Jumat dari jam 10 sampai jam 9 malam. Menunya yang kita gratiskan nasi sambal asin. Itu ada batasnya nggak Pak? Kita nggak ada batasan. Pokoknya hari Jumat full. Dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 9 malam. Selain ada sebuah dengan lingkungan, motivasi utamanya apa sih? Motivasinya sih kita untuk memberikan contoh yang baik nih sebagai kita pelanggan ini ya Bang? Iya. Nama kita siapa? Muhammad Iqbal Zain. Muhammad Iqbal Zain. Siap. Promosi soal makan gratis sama Muhammadnya dari mana tahu? Sempat dihubungi karena saya kan juga pengurus di pondok pesantren, jadi teman-teman dari saya menghubungi katanya pondok santri dan masyarakat yang punya nama Muhammad, depannya Muhammad dan Muhammad bisa datang sini gratis. Tanggapan Abang atas program yang dibuat oleh restoran bagaimana? Sangat bagus, sangat mengapresiasi, dan semoga nanti dengan adanya program ini nama-nama Muhammad juga menjadi digabungkan, bukan direndahkan kayak kemarin di Halloween kan direndahkan, dihubungkan dengan bir dan minuman ini. Kalau ini kan gratis. Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Imbayotaka pada Jumat 8 Juli. Pada sidak ini, Bupati Ibrahim didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindak Tanah Tidung, Hardani Yusri, dan Kepala Bidang Perdagangan Riko Ardianto. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Risnawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Iya, perlu saya sampaikan bahwa kemarin juga dari pantauan tribunkaltara.com tampak Ibrahim Ali berbincang-bincang dengan sejumlah pedagang yang ada di Pasar Imbayotaka. Kemudian juga dari hasil sidak pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, pihaknya menyampaikan dan memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Tanah Tidung dipastikan tersedia. Kemudian juga disampaikan meski tersedianya bahan pokok di Kabupaten Tanah Tidung, hanya saja beberapa bahan pokok mengalami lonjakan harga. Salah satunya seperti bawang merah yang saat ini mencapai 75.000 per kilogramnya. Ini juga dia sampaikan kenaikan harga di Kabupaten Tanah Tidung ini tidak hanya diakibatkan dari memang harga yang naik, namun juga pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Tanah Tidung ini didatangkan dari luar daerah, sehingga harga yang ada di Kabupaten Tanah Tidung semakin tinggi dari harga yang ada di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara. Hal ini tentu menjadi PR pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, terutama untuk menekan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanah Tidung. Selain itu juga Bupati Tanah Tidung juga menyoroti harga minyak goreng yang ada di Tanah Tidung yang saat ini masih tinggi. Diketahui harga minyak goreng di Tanah Tidung saat ini masih dibanderol dengan harga 25.000 per kemasan sederhana. Dia juga berharap bahwa untuk minyak goreng kemasan sederhana yang baru saja diluncurkan oleh Kemendak RI bisa disalurkan di Kabupaten Tanah Tidung, sehingga untuk harga minyak goreng di Kabupaten Tanah Tidung bisa murah seperti itu,
Baik, terima kasih Risna atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang serta Bupati Tanah Tidung. Berikut tayangan ini untuk Anda. Kita juga yang jualnya bingung kan? Nah, kasihan juga sama pembelinya kalau mahal kan? Nah, terus kita juga dapatnya untungnya itu ya sedikit. Umpamanya harganya akan 5, kalau kita jual 9 cuma 5.000 aja. Kalau kita jual di atas itu kan orang kemahalan juga. Jadi disesuaikan lah. Tapi selama menjelang Idul Adha ini, apakah ada jadi peningkatan pembelian atau? Ya ada. Biasa menjelang Idul Adha itu memang peningkatannya itu lumayan lah. Nah, seperti hari-hari biasa kan. Tapi barangnya juga naik. Itu yang naik barang apa aja? Lombok, bawang merah, sama tomat. Itu yang signifikan naiknya. Dia tuh bukan langsung aja naik, tapi loncat lah istilahnya. Dia harga 20 menjadi 35. Paling murah 30. Itu kan loncat, bukan naik aja dia. Lombok juga gitu. Cabai rawit sekarang berapa? 150. 150. Dari luar 135. Jadi kita ambil 15%. Soalnya kan kita mikir lagi kerusakannya. Kebutuhan emak-emak di pasar insya Allah terpenuhi tidak kita ini, karena memang tugas kita adalah tim pengendali inflasi daerah ya. Jadi saya sebagai kepala daerah hari ini, karena besok ada hari besar Islam yaitu hari raya Idul Adha, maka hari ini kita memastikan sebagai pemerintah daerah bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung untuk sembako dan lain-lainnya terpenuhi. Memang yang menjadi perhatian khusus kita, kemarin kan Pak Menteri Perdagangan itu sudah mendeklarasikan bahwa untuk minyak curah itu ada minyak curah yang merek minyak kita, yang dalam kemasan curah di kemasan itu harganya rata 14.000, tapi di Kabupaten Tanah Tidung belum dapat. Ya, mudah-mudahan ini jadi perhatian provinsi dan juga jadi perhatian nasional lah. Jadi harapan kita minyak goreng kita itu, yang minyak curah itu sampai di Kabupaten Tanah Tidung nanti bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah lewat Disprindakom. PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah di Hotel Luansa Kota Manado pada Jumat 8 Juli. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, hadir secara virtual dalam Rakerda Provinsi Sulawesi Utara. Ia memberikan arahan bagi pilar partai, yakni petugas partai di struktural, eksekutif, dan legislatif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Sejumlah petani sawit di Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Sei Menggaris terpaksa menjual tandan buah segar kelapa sawitnya ke Malaysia. Hal itu dilakukan lantaran harga beli TBS oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan anjlok, bahkan tidak sesuai dengan ketetapan harga oleh pemerintah Provinsi Kaltara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, selamat sore Tribuners dan juga Mei. Dapat saya laporkan kembali bahwa hampir 2 bulan ini harga TBS atau tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Nunukan anjlok dan tidak sesuai dengan harga beli maksud saya, sesuai dengan ketetapan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu membuat sejumlah petani sawit di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia mengeluhkan terkait dengan harga beli kelapa sawit yang semena-mena ditetapkan oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di perbatasan. Sudah sempat dilakukan diskusi ataupun rapat dengar pendapat bersama dengan Dewan
perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Nunukan bersama dengan sejumlah petani sawit, namun belum ada hasil sampai saat ini, sehingga membuat petani sawit terpaksa menjual hasil panen kelapa sawitnya ke negara tetangga Malaysia. Seperti yang disampaikan oleh seorang petani sawit di Desa Sekadiyuntaka, Kecamatan Semenggaris bernama Majid. Dia telah menjual buah sawitnya, hasil panen sawitnya dalam 3 hari belakangan ini dengan harga jual kepada pengepul sebesar 1.300.000 per ton. Sedangkan bila ia menjual hasil panen sawitnya itu kepada PT Permata Nusa Sejahtera di perbatasan, ia hanya mendapatkan 1.090.000 per ton saja, ataupun melalui koperasi tani nelayan hanya sebesar 1.020.000 per ton saja. Menurut Majid, perusahaan sawit telah semena-mena memainkan harga TBS kelapa sawit setiap hari tanpa melihat harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Belum lagi, kata dia, PT Bumi Semenggaris Indah saat ini membatasi penerimaan sawit dari petani mandiri, sehingga membuat daya beli masyarakat yang ada khususnya di Semenggaris ataupun perbatasan Indonesia Malaysia saat ini juga lagi menurun. Terpisah seorang pengepul sawit di Desa Sekadiyuntaka, Fahri mengaku sadar bahwa tindakan menjual tandan buah segar sawit ke Malaysia tanpa melalui prosedur ekspor termasuk ilegal. Namun Fahri menyampaikan pihaknya tidak ada pilihan lain karena banyaknya petani sawit di perbatasan yang enggan memanen buahnya akibat anjloknya harga beli TBS. Lanjut, Fahri, harga jual kepada pembeli TBS sawit dari Malaysia itu sebesar 1.500.000 per ton. Fahri menyebut selama 4 hari belakangan ini ia sudah menjual sebanyak 40 ton TBS sawit kepada pembeli dari Malaysia. Dan ia juga menyampaikan bahwa untuk penjualan sawit ke Malaysia ia tidak sampai menjual masuk ke wilayah Malaysia, namun ia hanya mengantarkan hasil panen masyarakat ataupun petani sawit di perbatasan sampai di patok perbatasan Indonesia Malaysia. Di titik patok itu yang kemudian dilakukan loading dari truk miliknya ke truk milik pembeli dari Malaysia, sehingga ia menepis isu yang beredar terkait penjualan buah sawit hingga masuk ke wilayah Malaysia. Demikian laporan sementara dari Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 715 rumah warga di Kota Ambon tergenang banjir akibat hujan lebat yang mengguyur sejak pagi hari hingga sore pada Jumat 8 Juli. Data tersebut berdasarkan rilis BPBD Kota Ambon melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Jumat sore. Selain banjir, juga terjadi longsor dan pohon tumbang di daerah lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Tanita Patiasina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Mei, pada hari Jumat 8 Juli 2022 kemarin, Kota Ambon diguyur hujan hampir seharian mulai dari pagi hari hingga sore hari. Dan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon mengeluarkan rilis bahwa tak hanya longsor tapi juga bencana banjir dan pohon tumbang terjadi di Kota Ambon dalam sehari. Untuk jumlah titik banjir sendiri ada di 7 titik, yakni untuk Kecamatan Teluk Ambon di Desa Hunut dan Waiheru, kemudian di Kecamatan Baguala itu di Negeri Lama, Paso depan Mall Ambon City Center, kemudian sampai di dalam negerinya juga, kemudian di Kecamatan Sirimau ada di Negeri HTW Kecil dekat Jembatan Rp1 dan di Negeri Batu Merah juga, dan terakhir data kami yaitu di Lanteri 1 akibat talut yang patah. Untuk banjir sendiri itu berdampak untuk 715 rumah yang terendam banjir, dan untuk ketinggiannya sendiri mulai dari batas mata kaki orang dewasa sampai sekitar 80 cm hingga ke pinggang orang dewasa. Dan kemudian selain banjir ada juga pohon tumbang di 2 titik. Yang pertama di Amanghusu, Kecamatan Nusaningwe, itu menimpa satu gedung SD Impres 42 Ambon, kena atap ruang kelas sehingga ruangannya tidak dapat dipergunakan. Kemudian longsor sekaligus pohon tumbang di Jalan Peretandean, Halong Batu-Batu, yang memang di bagian depan jalan
sehingga menyebabkan kemacetan sekitar 2 jam, sekitar 1 hingga 2 kilometer. Dan yang terakhir itu ada longsor di 13 titik mengakibatkan 13 rumah rusak di Batu Merah, kemudian ada di Halong, Batu Meja, Karpan, Batu Gajah, dan di Negeri Paso. Untuk yang terakhir ada juga longsor di kawasan Lorong Putri, Stein, pada malam hari, dan ini memang memakan 1 korban jiwa yang merupakan balita berusia 4 tahun bernama Ikhwan Jera, dan keempat anggota keluarganya mengalami luka-luka. Dan untuk kondisi saat ini di Kota Ambon masih hujan dari pagi hari, cuma dengan intensitas yang kecil hingga lebat, tapi tidak sama seperti yang kemarin yang dari pagi sampai sore tidak berhenti. Ini ada sedikit berhenti, kemudian lanjut lagi hujan, berhenti, lanjut lagi hujan. Dan hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan memberikan bantuan darurat dulu, seperti terpal untuk mencegah longsor, dan beberapa bantuan lainnya juga. Dan pemerintah juga menghimbau warga untuk terus berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir, termasuk di dekat sungai, karena memang hujan dan debit air saat ini sedang naik-naiknya. Juga untuk warga yang tinggal di lereng gunung yang memang rawan longsor, juga untuk daerah-daerah yang bisa ada pohon tumbangnya. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Tanita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Rumah pensiunan pegawai Kemenak terbakar di Jalan Nakula Raya, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang pada Kamis 7 Juli. Rumah tersebut milik pasangan manula bernama Ahmad dan Sintari yang berusia 70 tahun. Api diduga berasal dari kulkas yang mengalami korsleting sehingga menimbulkan percikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Iwan. Ya, selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Maaf, pemirsa Tribun News di mana berada. Bisa saya laporkan ya, untuk di daerah Jalan Nakula Raya, Pendrikan Kidul, Kota Semarang, telah terjadi kebakaran ya pada Kamis tanggal 7 bulan Juli jam sekira 3 pagi. Kejadian itu diduga berasal dari ini ya, korsleting kulkas yang terjadi di rumah milik pensiunan Kemenak Kota Semarang, yakni Pak Ahmad ya, usia 70 tahun. Ketika kejadian, beliau saat itu hendak melakukan sholat tahajud, kemudian dia mendengar suara gaduh. Dia sempat mengira bahwa suara gaduh itu berasal dari kucing kayak gitu, karena di rumah itu memang banyak kucingnya seperti itu. Kemudian dia tidak curiga, dia terus kemudian melakukan sholat tahajud, tapi tidak berselang lama api muncul ya di kulkas itu dan semakin membesar dan melumat habis di bangunan lantai 2 rumah tersebut. Bangunan itu diketahui ada 2 lantai. Lantai yang pertama, yang bawah itu digunakan untuk berjualan alat tulis ya. Kemudian yang lantai rumah tersebut untuk tempat tinggal. Pak Ahmad tinggal di rumah tersebut bersama seorang istri dan anaknya, cucunya. Kemudian mereka bertiga kemudian menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada tetangga sekitar. Para tetangga kemudian menelpon pihak damkar untuk melakukan pemadaman api, namun karena kondisi rumah yang memang berada di padat penduduk, kemudian akses jalan juga berupa gang-gang kecil, sehingga menyulitkan petugas damkar untuk mengakses ke lokasi. Petugas damkar datang ke lokasi, namun api sudah melumat hampir sebagian besar bangunan yang memiliki luas panjang 18 meter dan lebar 10 meter tersebut. Akhirnya sekira 30 menit kemudian rumah tersebut api yang melumat rumah tersebut dapat dipadamkan. Hanya saja kerusakan yang terjadi di rumah tersebut cukup parah ya. Informasi dari Kabid Operasional Damkar Kota Semarang, Trijoto Pamungkas, menyebut kerugian yang dialami oleh pemilik rumah tersebut sekira hampir 1,5 miliar ya, yakni 500 juta. Itu pun belum termasuk beberapa kerugian lainnya seperti surat-surat berharga, seperti surat tanah dan sebagainya, dan perhiasan. Kemudian juga
mantan pegawai Kemenak itu juga baru saja mengambil uang pensiunan ya sekian puluh juta di tempat itu, kemudian ikut terbakar di rumah tersebut. Begitu. Ya, baik. Terima kasih rekan Iwan Arifianto atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anak pemilik rumah. Berikut tayangannya untuk Anda. Cerita orang tua gimana Mas tadi? Kejadian jam berapa gitu? Kejadian itu jam 3:30-an. 3:30. Ya, 3:30. Tapi sebelumnya itu jam 1 itu Bapak kan bangun tidur. Bangun itu biasa tahajud seperti itu. Nah, kemudian kan pindah-pindah kamar, sebenarnya pindah-pindah kamar gitu Pak. Pindah kamar. Kemudian masuk di kamar sebelah sini. Dari sebelah sini sebelum saya pindah kamar sebelah sini. Nah, pindah kamar sebelah sini terus sebentar setengah jam kemudian tuh dengar ledakan duk gitu. Sekiranya ada kucing di kulkas. Buka pintu ini sudah terbakar. Kulkasnya sudah terbakar. Kulkasnya di lantai berapa? Di lantai 2. Di bagian dapur atau? Enggak dapur. Ruang makan. Ini kamar, katanya ada. Kalau yang menempati di sini ada berapa orang? Ada 3. Ada 3. Kebetulan bapak, misalnya ada 70 tahun, ibu ya 70 tahun. Terus anak saya kebetulan semuanya di sini. Nah, ini pas tidur di sini juga. Usia berapa tahun, Pak? Sekitar 10 tahun lah. Kalau bapak namanya? Saya Dinta. Bapak? Dinta, Pak. Dinta. Iya, Dinta. Kalau itu? Kalau itu Sri Utari. Ini saya toko ya Pak? Saya rumah ya? Ya, sama ya. Kantor kesibukan Pak. Kesibukan. Pasca pensiun, negeri. Nggak perlu dari Ilham, pemilik toko yang menjual perlengkapan sekolah di Jalan Profesor Lafran Pane, Kelapa II, Cimanggis, Depok, mulai kebanjiran pembeli seragam sekolah sepekan menjelang masuknya tahun ajaran baru sekolah. Ia mengaku omsetnya berjualan seragam sekolah untuk tahun ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Bahkan sehari omset yang didapatkan mencapai 25 hingga 30 juta rupiah dari tahun lalu yang hanya 10 hingga 15 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Muhammad Dipa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dipa. Ya, rekan Mei, bisa saya laporkan bahwa memang menjelang seminggu atau sepekan menjelang tahun ajaran baru dimulai, yaitu tepatnya Senin 11 Juli 2022 mendatang, memang banyak masyarakat, terutama orang tua yang mencari atau membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka. Nah, hal ini juga diakui oleh Ilham, pemilik toko perlengkapan sekolah yang berlokasi di Jalan Profesor Lafran Pane, Kelapa II, Cimanggis, Depok ini. Dia mengaku memang dalam sepekan tokonya banyak didatangi masyarakat yang ingin membeli seragam sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, dan hingga SMA. Nah, dalam sepekan ini Ilham mengaku bahwa omsetnya naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Untuk tahun ini ia mengaku mendapatkan omset bisa mencapai 25 sampai 30 juta per harinya. Adapun banyak masyarakat yang membeli seragam sekolah ini rata-rata adalah orang tua yang anaknya baru saja masuk sekolah baru, misalkan lulus SD, SMP, dan SMA. Adapun untuk satu pasang seragam sekolah berikut baju dan celananya, Ilham membandrolnya dengan harga di kisaran mulai 100.000 untuk yang seragam SD, kemudian untuk yang seragam SMP dan SMA itu dibanderol mulai dari harga Rp140.000. Nggak hanya seragam, Ilham juga mengaku bahwa masyarakat banyak juga yang membeli perlengkapan sekolah yang lainnya seperti alat tulis, buku tulis, tempat pensil hingga tas juga banyak yang dicari oleh masyarakat. Menurut Ilham, banyaknya masyarakat yang membeli perlengkapan alat tulis ataupun alat sekolah ini dikarenakan pemerintah memang sudah memperbolehkan adanya
pertemuan tatap muka di sekolah, sehingga banyak sekali orang tua murid yang mempersiapkan anak-anaknya untuk membeli perlengkapan sekolah untuk kebutuhan mereka di sekolah nantinya. Ya, demikian yang bisa saya lakukan, rekan Mei. Terima kasih rekan Dipa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik toko. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa dijelaskan Mas ya, apakah saat ini kan sebentar lagi mau menjelang ini nih masuk ajaran baru ya? Ini udah ada peningkatan belum orang yang beli perlengkapan sekolah di sini? Alhamdulillah udah. Daripada dulu pandemi kan, sekarang mah udah meningkat, udah mulai berangsur ini nih. Kan masuk udah serentak terus. Nah, mulai ada peningkatan datang pembeli itu sejak kapan, Mas? Dari awal liburan. Dari awal liburan ya. Mulai perlahan-lahan udah meningkat, makin meningkat. Biasanya sehari bisa berapa setel? Apa aja sih yang yang dibeli oleh pembeli yang paling banyak Paling banyak seragam sekolah sama buku paling banyak. Paling banyak seragam sekolah sama buku. Alat tulis ya biasalah tambahan kan. Biasanya seragam apa yang paling banyak dicari? Yang masuk-masuk ya kayak SD baru masuk. Warga Muhammadiyah Kota Pekalongan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di halaman Stadion Hugang Pekalongan pada Sabtu 9 Juli. Ada 1.000 orang lebih yang mengikuti sholat Idul Adha tersebut. Panitia bernama Mufud mengatakan penyelenggara sholat Idul Adha di Stadion Hugang Pekalongan ini adalah Muhammadiyah Ranting Kelurahan Kramat Sari. Namun untuk jamaah juga diikuti dari kelurahan lain seperti Kelurahan Pabean, Dukuh, dan Kraton. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Fajar Bahrudin Ahmad yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih Mei. Betul pada pagi hari ini, hari Sabtu 9 Juli 2022, bahwa organisasi masyarakat Muhammadiyah di Kota Pekalongan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dan di Kota Pekalongan sendiri ada 15 titik penyelenggaraan sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Kota Pekalongan, dan satu di antaranya yaitu yang berada di Stadion Hugeng Pekalongan yang alamatnya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan untuk di Stadion Hugeng Pekalongan sendiri ini diselenggarakan oleh pengurus Muhammadiyah Ranting Kelurahan Kramat Sari. Dan tadi kami sempat wawancara dengan salah seorang panitia bernama Bapak Mahfud. Beliau mengatakan bahwa ada sekira 1.000 orang jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Hugeng Kota Pekalongan ini, dan memang mereka berasal dari 4 kelurahan. Tadi selain dari Kelurahan Kramat Sari, ada juga yang dari Kelurahan Pabean, kemudian ada dari Kelurahan Kraton, dan ada juga dari Kelurahan Dukuh. Dan selain di Stadion Hugeng ini, ada tersebar di 14 titik lainnya, di antaranya yaitu di halaman Transmart Kota Pekalongan dan di halaman Gudang Pupuk Sriwijaya. Dan tadi panitia juga mengatakan bahwa setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, panitia langsung menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, dan untuk penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di sekitar Masjid Al-Ikhlas Kramat Sari. Dan pantauan kami di lapangan tadi suasana sholat Idul Adha berjalan lancar, dan jamaah yang jumlahnya mencapai ribuan itu sangat khusyuk dan sangat tentram ya. Dan ketika pulang pun mereka satu sama lain sempat saling bersalaman, seperti itu, Mei.
Seorang warga di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat memiliki rambut yang sangat panjang bahkan melebihi ukuran tubuhnya. Bahkan digadang-gadang ia merupakan satu-satunya manusia yang memiliki rambut terpanjang di Indonesia. Pria itu bernama Adolf Tapilatu atau sering disapa dengan sebutan Kakak Olof. Olof merupakan seorang mantan aktivis PENA 98 yang sejak 22 tahun lalu memutuskan agar rambutnya tetap dipelihara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Ashari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Safwan. Ya, baik Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya ada salah satu keunikan di Kabupaten Manokwari, yakni seorang anak muda di Kabupaten Manokwari memiliki ukuran rambut yang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, Mei dan juga Tribuners, rambut yang dimiliki oleh Adolf Tapilatu atau yang sering disapa di kalangan masyarakat ataupun kalangan aktivis adalah Kakak Olof ini, dia memiliki ukuran rambut sekira 2,5 meter. Nah, pada dasarnya dia telah memelihara rambutnya ini sekitar kurang lebih 22 tahun lamanya, terhitung sejak tahun 2000 hingga 2022 ini. Nah, Tribuners, untuk model rambut yang dimiliki oleh Olof ini adalah model yang berbentuk seperti reggae, namun dia tidak memiliki motivasi untuk mengikuti idola-idola reggae yang seperti saat ini ada di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan begitu. Nah, dapat saya kabarkan bahwa Olof ini adalah merupakan salah satu aktivis yang memang merupakan memiliki komitmen untuk menjaga dan merawat rambutnya. Bahkan ketika beliau bertemu dengan beberapa pejabat, beliau enggan untuk memenuhi permintaan mereka untuk memotong rambutnya. Bahkan sempat beliau dimintai untuk menjadi staf sus Presiden Republik Indonesia, namun dengan syarat memotong rambutnya. Namun pada masa itu beliau lebih menolak terkait dengan menolak jabatan tersebut dan lebih memilih untuk memelihara rambutnya hingga saat ini. Selain itu, Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan juga bahwa untuk posisi rambut yang begitu panjang saat ini, beliau juga agak kesulitan ketika misalkan mengkeramas rambut ataupun mencuci rambutnya, karena ketika misalkan ada kutu ataupun ada rambutnya berbau, beliau juga sering menyuci rambutnya, tapi tidak sering-sering setiap harinya begitu. Nah, untuk sampai saat ini beliau sudah setahun lebih mencuci rambutnya begitu. Ya, baik. Terima kasih rekan Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Adolf Tapilatu. Berikut tayangannya untuk Anda. Abang juga sudah sering ketemu sama banyak pejabat jadi ya. Termasuk kemarin juga sempat ketemu sama Pangdam juga. Ya. Ada yang juga ada juga yang kaget dan lain-lain. Oh, maksudnya ada yang minta potong gitu. Ya banyak yang minta potong gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa ya ini tubuhnya saya nggak ngatur tubuhmu. Iya. Bahkan kemarin kan sebetulnya saya didaulat untuk untuk jadi staf susnya presiden untuk Papua. Terus ada teman iseng bilang, kalau abang sudah masuk kan harus rapi. Kalau presiden minta abang potong rambut, gimana? Saya bilang, ambil saja itu jabatanmu. Jokowi saja yang gondrong, jangan saya yang potong rambut.
Berarti bahkan ditawarin jadi staf sus kalau misalkan disuruh untuk potong tidak akan ya? Tidak sebanding itu. Ini apa? Identitas dan simbolisasinya jauh lebih kuat dari apapun. Termasuk jabatannya? Ya, itu yang saya bilang gitu. Orang apa boleh misalnya ya, ini ada logis saja. Kamu boleh rapi, kamu boleh segala macam, kan kamu boleh pakai mobil yang paling baru, kamu boleh makan di mana saja sesuai dengan. Tapi dari style of life-nya, kamu diikutin orang enggak? Saya ini diikutin orang ribuan. Ribuan orang mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 9 Juli pagi. Dari pantauan di lokasi, para jemaah mulai berdatangan ke lokasi mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan dari Satlantas Polres Karanganyar, Dishub, dan Satpol PP terlihat berjaga di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan para jemaah yang tiba di kawasan alun-alun agar memarkirkan kendaraan di tempat yang telah disediakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Iswadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agus. Baik, ini dapat dilaporkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Kabupaten Karanganyar pada pagi tadi berlangsung lancar dan juga khidmat. Ada ribuan orang yang mengikuti sholat Idul Adha berjamaah di alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha tersebut diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Selain di alun-alun Kabupaten Karanganyar, berdasarkan informasi yang dihimpun dari PDM Kabupaten Karanganyar, tercatat ada 50 lokasi yang juga menyelenggarakan sholat Idul Adha, baik itu di masjid maupun di lapangan, dan juga penyelenggaranya di bawah naungan pimpinan Muhammadiyah daerah Kabupaten Karanganyar. Adapun usai dilangsungkannya sholat Idul Adha di alun-alun Kabupaten Karanganyar, para jamaah lantas kembali ke rumah masing-masing untuk melanjutkan rangkaian prosesi, yaitu berupa pemotongan hewan kurban di masjid di rumah masing-masing para jamaah. Dapat diinformasikan juga bahwasannya sebelumnya untuk pasar Sabtu dan Minggu yang berada di kawasan alun-alun Kabupaten Karanganyar terpaksa diliburkan sementara terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan pada Sabtu 9 Juli 2022 serta pada esok hari Minggu 10 Juli 2022. Adapun dari jajaran Dishub dan juga lintas terkait juga telah melakukan pemberlakuan penyediaan Car Free Day pada esok hari, yaitu Minggu 10 Juli 2022 kaitannya dengan penyelenggaraan sholat Idul Adha di Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Adapun esok hari, masyarakat yang hendak menjalankan sholat Idul Adha juga dapat mengikuti penyelenggaraan sholat Idul Adha di kawasan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Adapun untuk kawasan alun-alun telah disterilkan kaitannya dengan dalam rangka mendukung pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Agus Iswadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dimulai lebih awal, Masjid Haji Bakri di Kelurahan Rawabangun, Kecamatan Taman Sari sudah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah pada Sabtu 9 Juli pagi. Meski pemerintah Indonesia menetapkan 10 Zulhijjah jatuh pada esok hari, namun masjid ini telah terlebih dahulu melaksanakan sholat Id berjamaah diikuti oleh masyarakat sekitar. Bahkan usai sholat Id langsung dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangga Pos, Andini Dwi Hasanah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Andini. Oke, baik, terima kasih Nei. Selamat siang Tribuners. Sama seperti daerah lainnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, beberapa masjidnya mulai hari ini juga sudah melaksanakan sholat Id Idul Adha berjamaah. Nah, seperti tadi pagi itu ada yang utama untuk melaksanakan sholat Id berjamaah itu ada di Masjid Muhajirin yang dilaksanakan oleh jamaah Muhammadiyah, diikuti oleh ratusan jamaah Muhammadiyah, dan kemudian ada lagi beberapa masjid yang bukan sehari-harinya bukan Masjid Muhammadiyah, namun hari ini Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sudah melaksanakan
sholat Idul Adha berjamaah, meskipun pemerintah Indonesia menetapkan 10 Zulhijjah itu jatuh pada esok hari. Nah, seperti di Masjid Haji Bakri Kelurahan Rawabangun ini, pihak masjid sudah memberikan informasi kepada masyarakat sekitar bahwa Masjid Haji Bakri akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah pada hari Sabtu. Sudah diumumkan sejak 2 pekan kemarin. Setiap 2 kali Jumat 2 pekan kemarin itu selalu diumumkan bahwa sholat Idul Adha berjamaah akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Pengurus masjid Syarif, ketua pengurus masjid maksud saya Syarif menyebut mereka juga bukan Muhammadiyah, juga bukan NU. Hanya saja mereka melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini mengikuti yang ada di Mekah, maksud saya, karena kemarin di Mekah sendiri itu sudah melaksanakan wukuf. Para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di Mekah sudah melaksanakan wukuf, dan otomatis ketika kemarin sudah melaksanakan wukuf, hari ini tepat 10 Zulhijjah. Jadi mereka tetap berpatokan kepada Mekah saja, bukan mengikuti aturan mengikuti bulan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Demikian, Mei, yang bisa saya laporkan. Terima kasih Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Telah terjadi kebakaran di Bumi Waras, Bandar Lampung pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran di Bumi Waras tersebut, 7 rumah warga dilaporkan ludes dilalap si jago merah. Dugaan sementara penyebab kebakaran di Bumi Waras lantaran korsleting arus listrik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Kiki. Baik, terima kasih rekan Mei dan para tribuners sekalian. Kembali terjadi kebakaran di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Kecamatan Bumi Waras, di Kelurahan Kampung Kangkung. Kebakaran terjadi pada hari Jumat pukul 17 sore atau pukul 5 sore, terjadi hingga malam hari, sehingga kebakaran mengakibatkan kerusakan dan membakar 8 rumah yang hangus ditelan oleh si jago merah. Nah, memang sebelumnya juga dilaporkan pada hari Rabu, tepatnya tanggal 6 Juli 2022, juga telah terjadi kebakaran di sekitar area yang sama di Kelurahan Kampung Kangkung di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Nah, untuk kebakaran sendiri diduga akibat korsleting listrik, dan sampai hari ini pihak daripada BPBD dan juga pemerintah Kota Bandar Lampung masih melakukan identifikasi di lokasi dan juga menyelamatkan warga dan barang-barang warga ataupun korban kebakaran yang ada di sana. Kemudian berdasarkan pantauan yang kami lakukan di sana, bahwa pagi tadi para warga khususnya korban kebakaran sedang menyisiri bangunan-bangunan ataupun puing-puing yang sudah terbakar untuk mencari barang-barang berharga milik mereka yang masih bisa diselamatkan. Harapannya mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal, dan juga mereka berharap kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk bisa kembali memberikan setidaknya untuk bisa mendirikan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar. Begitu rekan Mei. Terima kasih Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PDI Perjuangan Provinsi Sulut menggelar Rakerda di Hotel Warsa Kota Manado pada Jumat 8 Juli. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, hadir secara virtual dalam Rakerda Provinsi Sulut tersebut. Ia memberikan arahan bagi pilar partai, yakni petugas partai di struktural, eksekutif, dan legislatif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rio. Iya, terima kasih rekan Mei. Jadi DPD PDIP Sulawesi Utara menggelar rapat kerja daerah di Hotel Luansa di Kota Manado, di mana Rakerda ini merupakan tindak lanjut dari Rakernas yang diadakan DPP PDIP belum lama ini. Rakerda ini dibuka oleh Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara
Oli Dono Kame yang juga Gubernur Sulawesi Utara, di mana hadir dalam rakerda ini secara virtual menyapa para kader-kader PDIP yang ada di Sulawesi Utara, yakni Ketua DPP PDIP Mbak Puan Marani yang juga Ketua DPR RI, di mana rakerda kali ini dihadiri oleh 3 pilar partai yang ada di PDIP Sulawesi Utara, di mana ada dari struktural PDIP, pengurus PDIP di tingkat provinsi, kemudian hingga ke tingkat kecamatan, kemudian ada pilar eksekutif di mana yang hadir itu kepala dan wakil kepala daerah, kader PDIP, dan pilar legislatif itu adalah para pimpinan dan anggota DPRD yang ada di lembaga legislatif Provinsi Sulawesi Utara, di mana dalam rakerda ini Mbak Puan Rani memberikan arahan sekaligus apresiasi kepada PDIP Sulut karena berhasil membesarkan partai di Provinsi Sulawesi Utara, di mana sebelumnya partai penguasa bukan PDIP, namun setelah berkembang dengan konsolidasi yang lebih baik, PDIP menjadi partai penguasa di Provinsi Sulawesi Utara, di mana banyak kader PDIP yang duduk menjadi kepala daerah PDIP di Sulawesi Utara, begitupun dengan anggota legislatif banyak yang duduk di lembaga legislatif di kabupaten kota, di mana selain apresiasi, Mbak Puan juga menyentil soal capres calon presiden, di mana kader PDIP diminta untuk bersabar untuk menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Mbak Presiden RI kelima, yakni Megawati Soekarno Putri. Sekaligus juga mengapresiasi bahwa PDIP Sulut merupakan salah satu DPD yang menyerukan bahwa yang diusung sebagai capres merupakan kader murni dari PDIP. Selain itu, dalam rakerda ini dibahas juga soal beberapa isu soal ideologi partai, sistem politik, kemudian soal strategi pemenangan menghadapi pemilu 2024 di bulan Februari 2024 nanti. Sekaligus pilkada serentak yang diperkirakan akan digelar pada Oktober 2024. Sekian rekan Mei. Terima kasih Riono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim kebanggaan warga Bumi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara atau Sulut United FC kembali melakoni laga uji coba pada Jumat 8 Juli. Bermain di Stadion Kelabat Manado, Sulawesi Utara, Sulut United mengalahkan tim asal Nusa Utara Tahuna FC dengan skor telak 3-0. Michael Ora CS sudah unggul 2 gol di paruh pertama. 2 gol itu disumbangkan Kito Chandra di menit 15 dan Reddy Rusmawan di menit 30. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Mei. Tribuners, kami laporkan kepada Anda tim kebanggaan Sulawesi Utara, Sulut United FC itu terus melaksanakan persiapan dalam rangka menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2022. Dan kemarin hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, tim asuhan Jaya Hartono ini kembali melaksanakan uji coba laga persahabatan, dan laga persahabatan ini kali ini berhadapan dengan Tahuna FC. Tim ini berasal dari Kepulauan Nusa Utara, dari Sangihe, dan hasil pertandingan itu berakhir 3-0. Dan Tribuners, dari informasi yang kami peroleh, ini merupakan laga uji coba yang terakhir sebelum Sulut United menggelar TC atau Training Camp, pemusatan latihan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatih Jaya Hartono mengatakan bahwa hasil evaluasi 4 pertandingan uji coba di Manado mengungkapkan bahwa skema permainan dan teknis tim itu sudah terbangun dengan baik, meskipun memang belum sesuai dengan standar yang dimiliki untuk bersaing di Liga 2. Kemudian Jaya Hartono juga mengatakan bahwa Sulut United, khususnya manajemennya, perlu melakukan pembenahan dari sisi sarana lapangan, yaitu kemarin lapangan yang digunakan, lapangan Stadion Kelabat, kurang bagus kualitasnya karena baru saja diguyur hujan, dan itu mengganggu kualitas permainan dari Sulut United. Demikian Mei, kami laporkan.
Baik, terima kasih Fernando Lumowa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan. Dalam laga FPS taktis tiada dua. Makin dalam pemahamanmu, makin seru permainanmu. 2 tim, 5 pemain per tim, 13 ronde menuju kemenangan, 1 nyawa per ronde. Pertahankan dan serang lokasi. Kumpulkan uang di sepanjang pertandingan, gunakan untuk membeli senjata, perisai, atau ability. Teman akan selalu melindungimu. Untuk merebut kemenangan, pemain harus bekerja sama. Dan bermain bersama teman adalah pilihan terbaik untuk bersenang-senang. Dan berkoordinasi dengan kompak untuk menghabisi tim lawan. Rekan tim dan kerjasama tim adalah pilar Valorant. Peran apapun sama pentingnya dalam mengantarkan tim menuju kemenangan. Tunjukkan keahlianmu. Jika merasa yakin dengan keahlianmu, jika sinergimu solid dengan semua rekan tim, tak peduli bersama siapa kamu bermain, sistem rank hadir untuk pemain sepertimu. Rank di Valorant terdiri dari berbagai tier. Memenangkan pertandingan atau bermain luar biasa baik, membawa pemain menaiki tangga rank, menggapai puncak mode kompetitif tingkat tinggi ini. Singkatnya, jika kamu menyukai game yang dinamis, penuh taktik dan strategi, dengan banyak agen unik berkeahlian, latar belakang, kepribadian, dan gaya tersendiri yang menitik beratkan permainan tim, tempat keahlian, dan kerjasama menjadi kunci, mungkin Valorant adalah game yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Unduh game dan mainkan gratis. Temukan gaya unik kamu dalam bermain Valorant.